Teman-teman semua, nantinya kita akan mendapatkan materi dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan pembelajaran kita selama menjadi mahasiswa penilaian properti. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan untuk on kamera dan selalu stay di laman Zoom-nya ya, teman-teman. Jadi sembari menunggu nih teman-teman yang masih bersiap-siap, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elsa Firliani, saya akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Ketua Program Studi. Acara yang ketiga, sambutan KPKNL Yogyakarta. Acara yang keempat, penyampaian materi dan tanya jawab. Acara yang terakhir, penutupan. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Prodi. Sambutan Ketua Prodi akan disampaikan oleh Bapak Yudhistira Permana. Kepada Bapak Yudhistira Permana, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Elsa Firliani sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, mahasiswa juga yang ada di sini. Saya Yudhistira Permana selaku Kaprodi dari Program Studi Sarjana Terapan Manajemen dan Penilaian Properti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan mahasiswa yang menyelenggarakan acara ini, membantu penyelenggaraan acara ini, dan tentunya tidak lupa Bu Ardanti, Rahmayani Ardanti sebagai pembicara atau narasumber dalam agenda hari ini, Pak Rosario sebagai moderator untuk acara kali ini, serta Pak Jati selaku Kepala KPKNL Yogyakarta yang akan ikut memandu agenda hari ini. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Agenda hari ini adalah kuliah umum kali ini kita akan berbicara mengenai masalah penilaian dan lelang dalam pengelolaan barang milik negara. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa program studi manajemen dan penilaian properti ini adalah salah satu yang spesifik di Indonesia, bahkan dalam tataran kevokasian pun atau ilmu vokasi pun program studi ini atau ilmu ini adalah ilmu yang cukup spesifik, yang artinya per hari ini itu tidak banyak orang, tidak banyak instansi itu yang bukan berarti mereka tidak mau, tetapi belum memiliki ilmu yang cukup dalam hal penilaian dan manajemen properti. Nah, untuk hari ini mengenai lebih spesifik lagi mengenai barang milik negara, ini adalah salah satu kasus yang unik juga ya di Indonesia, bahwa kita selalu mengatakan mungkin banyak di buku sejarah gitu ya, buku PPKN atau PMP kalau zaman dulu namanya, itu Indonesia adalah Gemaripah Loh Jinawi, ya Ijuruyo dan sebagainya begitu. Apakah pertanyaannya adalah apakah itu hanya ada di buku-buku sejarah, buku-buku PPKN? Nah, tentunya kita juga sebagai ya di konteks manajemen dan penilaian properti itu juga harus tertera di dalam sebuah legal ya, surat legal yang jelas begitu, mengatakan bahwa Indonesia ini memang Gemaripah Loh Jinawi. Dan salah satunya adalah tercermin melalui barang milik negara. Ya, barang milik negara katanya besar dan sebagainya. Bagaimana cara menilainya? Nah, ini adalah hal yang krusial ya. Tidak hanya untuk pekerjaan sebuah institusi, tapi juga untuk negara, untuk masyarakat, untuk kebersamaan, kemaslahatan masyarakat Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana melaksanakan hal itu, mengelola hal itu, dengan dipandu oleh narasumber Ibu Ardanti dan juga oleh MC Pak Rosario. Mungkin demikian dari saya pembukaan, saya kembalikan ke MC Mbak Elsa. Beri tepuk tangan secara virtual kepada Bapak Yudhistira Permana yang telah menyampaikan sambutannya.
Terima kasih pada Bapak Yudhistira Permana yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KKPKNL Yogyakarta kepada Bapak Jati Wiryawan. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Elsa. Mbak Elsa benar nggih, Mbak Elsa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggih? Terdengar, Pak? Terdengar. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Prodi Manajemen dan Penilaian Properti, Diploma Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Bapak Yudhistira, kemudian teman-teman dosen dan panitia penyelenggara kuliah umum ini, jika ada di masyarakat Indonesia yang ada di Zoom kali ini, kemudian tentunya yang saya banggakan adik-adik mahasiswa dan seluruh peserta di Zoom kali ini. Pertama-tama tentunya saya terima kasih dan apresiasi atas penyelenggaraan acara ini. Dari sisi kami, Pak Yudhistira, kami memang juga punya misi untuk edukasi dan komunikasi terkait dengan TUSI. TUSI Kementerian Keuangan secara umum dan secara khusus adalah TUSI dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, tentunya dengan adanya acara ini kami sangat berterima kasih sekali lagi bahwa kami mempunyai ruang arena untuk bisa menyampaikan hal-hal atau paling tidak visi misi kami. Selain itu juga kita bisa sharing sesi terkait dengan bagaimana terkait dengan penilaian aset, barang milik negara dan lelang seperti tema kali ini. Nah, Pak Yudhistira, Pak Rio dan teman-teman adik-adik mahasiswa semua yang ada di sini, saya mau tanya pertama dulu ya, ini tes saja, tes cek sound. Mbak Elsa pernah dengar KPKNL nggak? Kalau mendengarnya pernah, Pak, tapi kalau tahu kelanjutannya seperti job desk spesifiknya dari KPKNL belum tahu, Pak. Kantornya di mana tahu nggak? Kantornya yang dekat Jalan Taman Siswa bukan ya, Pak? Oke, Mbak Danti itu tugas Mbak Danti tentu main. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Ini bagian dari tes kami untuk tahu. Saya satu lagi ya biar agak valid. Yang sini mahasiswa yang Mbak Aulia, ada Mbak Aulia? Iya, Pak. Tahu KPKNL nggak? Tahu, Pak, kalau KPKNL itu secara apa ya? Ini kantor pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Oke. Kantornya berarti tahu dong di mana? Kalau lokasinya belum tahu, Pak. Oke, terima kasih. Pak Yudhistira dan teman-teman semuanya, khususnya adik-adik mahasiswa, KPKNL adalah benar bahwa KPKNL adalah Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang. Kantor Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang itu adalah unit kantor vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan salah satu eselon 1 di Kementerian Keuangan. Jadi kalau kita bicara Kementerian Keuangan, mungkin teman-teman lebih familiar Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai ya. Saya pun juga dulu demikian. Jadi memang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara termasuk unit eselon 1 yang paling muda sebenarnya. Jadi kami maklum bahwa teman-teman belum familiar dengan KPKNL karena memang ini adalah unit baru. Meskipun ini adalah kayak new reborn dari
kantor lelang negara dan PUPN dulu ya, penggabungan menjadi ditambah fungsi pengelolaan kekayaan negara. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin perlu saya sampaikan sedikit apa sih tugas dan fungsi sehingga kita nanti akan diskusinya bisa satu frame ya. Pertama adalah kami memiliki 3 tugas pokok, yaitu adalah pelaksanaan lelang, pelayanan lelang, kemudian pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara, dan ketiga adalah pengurusan piutang negara. Loh, terus gimana penilaiannya di mana? Penilaian adalah bagian daripada di KPKNL yang berfungsi sebagai supporting unit untuk melakukan pelaksanaan TUSI DJKN. Di mana posisinya? Posisinya adalah saat untuk laporan keuangan memerlukan penilaian aset, dan situlah penilai berperan. Saat barang milik negara itu akan dipindah tangankan atau dimanfaatkan, dioptimalisasikan, dan perlu nilai, disitulah peran penilai digunakan. Dan lain-lain banyak sekali. Tidak hanya melayani secara internal penilai, tapi juga melalui secara eksternal. Misalnya apa? Misalnya adalah penilaian barang milik daerah, Pemda. Kemudian penilaian barang-barang milik BUMN. Penilaian aset-aset barang rampasan milik kejaksaan dan lain-lain. Jadi banyak sekali Bapak Ibu semuanya dan teman-teman dari mahasiswa, tugas dan fungsi KPKNL tersebut. Dari sisi wilayah kerja, KPKNL Jogja meliputi 1 provinsi di Provinsi DIY. Nah, terkait dengan kantornya, kami berkantor di Gedung Keuangan Negara, di seberangan ya dengan Taman Makan Pahlawan. Jadi teman-teman, adik-adik, saya kalau begini punya keinginan nanti mengundang ya Mbak Danti, tolong diagendakan. Mau nggak adik-adik kami undang untuk visit DJKN? Kita diskusi lebih banyak lagi terkait dengan TUSI DJKN, khususnya penilaian ya. Lebih kita bisa belajar terkait dengan case-case yang sedang kita laksanakan. Jika itu memungkinkan, kita akan agendakan sehingga adik-adik mahasiswa mendapat gambar yang lebih dalam lagi, lebih komprehensif terkait dengan penilaian secara khususnya maupun secara umum adalah TUSI KPKNL Yogyakarta. Kemudian terkait dengan penilaian teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa, tentunya seperti disampaikan oleh Pak Kepala Prodi tadi, bahwa penilaian memang benar adalah suatu bidang yang saat ini memang belum familiar. Termasuk di dalamnya dengan lelang juga. Sehingga baru relatif sedikit masyarakat yang tahu terkait dengan penilaian. Asumsinya bahwa jika penilaian itu sendiri belum terlalu dikenal, berarti yang memiliki pengalaman atau memiliki experience di bidang penilaian tentunya lebih sedikit lagi. Bagi saya pribadi bahwa prodi dari jurusan manajemen dan penilaian properti menurut saya adalah sesuatu yang strategis, dan saya mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang bisa masuk di sini karena itu adalah sebagian kecil dari masyarakat secara keseluruhan yang akan memahami dan mengetahui terkait dengan profesi penilaian. Dan tentunya dengan perkembangan yang saat ini, saya sangat yakin bahwa profesi penilai ke depannya akan sangat menjanjikan dan sangat digunakan. Di kami sendiri, kalau kita bicara TUSI, tugas dan fungsi, kita kewalahan ya. Kewalahan untuk melayani permohonan penilaian dalam skup barang milik negara, barang milik daerah. Itu baru situ. Jika kita buka keran lagi untuk permohonan penilaian BUMN maupun yang lain, tentunya akan lebih besar lagi. Artinya memerlukan sumber daya manusia yang berprofesi sebagai penilai untuk melaksanakan tugas ini. Nah, ini saya berharap
peluang ini bisa ditangkap adik-adik semua, nanti bisa secara konsisten lulusannya juga akan di jalur yang sama. Jangan sampai setelah lulus ini sayang kalau tidak melanjutkan ke profesi yang sesuai dengan jurusannya, yaitu tentunya kita berharap menjadi penilai. Syukur-syukur adik-adik mahasiswa nanti bisa bergabung dengan kami dan nanti mengambil jurusan penilaian. Karena pola rekrutmen di Kementerian Keuangan dari lulusan sarjana itu sudah mulai spesifik. Misalnya kemarin kita butuh untuk pelelang atau pejabat lelang, nanti pengumumannya adalah langsung untuk kebutuhan pejabat lelang. Artinya apa? Artinya ke depan kita masih butuh banyak untuk seorang penilai, sehingga nanti proses rekrutmen juga akan menuju penilai. Nah, kemudian terkait dengan materi kali ini, tentunya saya berharap teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya bisa memahami bahwa profesi penilaian itu harus memiliki hal-hal yang wajib ya di kami sendiri, bahwa untuk sebagai seorang penilai itu ada tesnya, ada kualifikasinya, hard kompetensinya, dan yang paling utama adalah masalah integritas. Kenapa ini sangat penting? Karena penilaian itu merupakan opini yang sangat tergantung pada subjektivitas dari penilai. Disitulah integritas akan dipertaruhkan. Nah, dari ini tentunya kita berharap ke depan organisasi profesi penilai ini juga dilindungi dengan suatu payung hukum yang kuat, di mana saat ini sedang disusun RUU penilaian. Kita berharap RUU penilaian itu bisa segera dibahas di tingkat legislasi nasional, sehingga profesi penilai di Indonesia bisa semakin kuat dan memiliki legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, akhir kata saya berharap kerjasama KPKN Yogyakarta dengan UGM, khususnya mengenai kuliah umum ini bisa berlanjut di kemudian hari, lebih baik lagi, mungkin lebih variasi lagi, tidak hanya melalui kuliah umum, mungkin juga kami terbuka, teman-teman adik-adik nanti yang bisa visit kami, visit DJKN, bisa langsung melihat atau bahkan bergabung saat kami di lapangan. Silakan saja. Ini justru menjadi poin bagi kami, bahwa kami memiliki fungsi-fungsi untuk semakin mendekatkan unit organisasi Kementerian Keuangan dengan masyarakat. Barangkali itu saja Pak Yudhistira dan teman-teman semua dari mahasiswa. Semoga acara kali ini bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jati yang telah menyampaikan sambutannya, yang sudah sedikit menyinggung ya teman-teman mungkin tentang diskusi kita kali ini, tentang KPKNL, kantornya, tupoksinya, bahkan tadi kita juga diajak untuk visit atau diskusi lagi tentang lelang dan pengelolaan barang milik negara ini. Semakin menggugah rasa penasaran kita ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga pada nggak sabar nih untuk lebih tahu dan belajar lagi dan lagi tentang lelang dan pengelolaan barang milik negara. Sabar teman-teman, setelah ini kita akan langsung menuju ke acara selanjutnya, yaitu acara inti penyampaian materi dari Bu Ardanti yang akan dimoderatori oleh Bapak Rosario. Mungkin langsung saja kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa. Dan juga mungkin ada yang dari penilai publik mungkin ya. Selamat pagi, semoga sehat-sehat selalu ya. Gitu. Baik,
Pak Jati Wiryawan, harusnya tadi pertanyaan lokasi kantornya ditanyakan ke saya, Pak. Saya tahu karena kemarin saya barusan dari sana, Pak. Kemarin itu, Pak. Ya. Ya. Jadi tadi sudah dibahas oleh Pak Yudhistira atau Pak Tip ya, dan juga Pak Jati, terutama Pak Jati ya, DJKN, kemudian KPKNL, BMN, kemudian ada BMD juga, kemudian ada BUMN ya, kemudian juga mungkin barang milik desa juga bisa ya Pak ya, mungkin seperti itu. Nah, karena saking banyaknya itu, mungkin dari teman-teman dari KPKNL juga mungkin pilih-pilih juga ya untuk melakukan penilaian begitu ya. Apa? Baik, untuk kuliah umum kali ini kita mungkin akan lebih fokus ya, fokus kepada pemindah tanganan barang milik negara gitu. Lebih fokus lagi kepada penjualannya gitu, penjualan. Karena ada 4 ya, ada 4 cara pemindah tanganan itu, ada penjualan, ada hibah, ada tukar menukar, dan juga ada penyertaan modal. Nah, secara khusus yang akan dibahas oleh Ibu Ardanti ini adalah tentang penjualan barang milik negara ini caranya gimana? Kenapa ada penilaian di sini? Gitu. Nah, siapa yang menilai? Gitu. Dan kenapa dari Prodi MPP merasa perlu untuk mengupas hal ini? Gitu. Saya pikir tadi baik sekali tawaran dari Pak Jati Wiryawan akan bahwa kita akan ada apa ya tadi? Diundang gitu ya, visit ke kantor KPKNL Jogja gitu ya Pak ya. Semoga nanti bisa menambah pengetahuan dari para dosen dan juga mahasiswa. Baik, masuk ke intinya saja langsung ya. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Rahmayani Ardanti ya. Beliau adalah pelaksana ya di kantor KPKNL Yogyakarta dan juga pengajar di Prodi MPP Sekolah Vokasi UGM. Nah, sebelum dimulai saya bacakan secara singkat CV-nya Bu Ardanti. Tadi ngirim saya tuh CV-nya panjang banget, ada 25 halaman. Ini saya baca sekilas saja ya. Gitu. Oke, Bu Ardanti ini nama lengkapnya Rahmayani Ardanti ya. Lahir di Jogja tahun 84. Kemudian jabatan terakhir saat ini adalah penangan perkara tingkat 1 di KPKNL ya. Gitu. Jadi ini sudah jadi pegawai negeri di Kementerian Keuangan kurang lebih selama 15 tahun gitu ya. Dan kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, Bu Danti ini dulu sekolahnya di Jogja ternyata, mulai dari SD di SD Ngupasan, kemudian di SMP Negeri 3, kemudian di SMA 6 Jogja, wah ini genep ini. Ya istilahnya genep ya dulu ya. Kemudian diploma 3 di STAN, melanjutkan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten, dan juga magister di MEP UGM ya, angkatan 52 ya Bu Danti ya. Itu tentunya Bu Danti setelah sudah berkarya selama 15 tahun, tentunya pengalamannya sudah cukup banyak nih. Monggo silakan share Ibu untuk pagi ini. Waktu kurang lebih 1 jam ya saya persembahkan untuk Ibu. Monggo bisa dimulai. Siap, matur nuwun. Mas Rio, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, ada Pak Yudhistira beserta para pengajar barangkali, para mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya yang sudah bergabung, dan juga peserta Zoom lain yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu ya. Terima kasih sudah menghadiri acara kuliah umum ini. Sebelum memulai ke materi inti, menindaklanjuti tadi ya, follow up dari disposisinya Pak Jati tadi tentang pengenalan KPKNL Yogyakarta, izinkan saya untuk share video profile dari KPKNL Yogyakarta. Boleh ya, Pak Rio?
Silakan, Bu. Ya. Oke. Silakan untuk video profil KPKNL Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang lekat dengan budaya dan tradisi serta menyimpan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Memiliki luas wilayah sebesar 3.186 km persegi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi atas 1 kota madya dan 4 kabupaten, yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi. Daerah berpenduduk lebih dari 3,8 juta jiwa ini menyimpan beragam potensi ekonomi dan kekayaan alam, termasuk di dalamnya kekayaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Yogyakarta. Berlokasi di Gedung Keuangan Negara Jalan Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta, KPKNL Yogyakarta memiliki cakupan wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengusung moto Trengginas yang merupakan akronim dari tertib, resik, ngayomi, sinergi, nyaman, dan sempurna, KPKNL Yogyakarta senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang profesional dan penuh integritas. Hal ini selaras dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang produktif secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pelayanan yang diberikan meliputi pengelolaan barang milik negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan negara. Saat ini, KPKNL Yogyakarta mengelola lebih dari 89 triliun rupiah barang milik negara atau BMN yang tersebar pada 451 satuan kerja, kementerian, dan lembaga. Pelayanan yang diberikan antara lain penetapan status penggunaan BMN, pemanfaatan dan optimalisasi BMN, pemindahantanganan, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian BMN. Pelayanan lelang. Lelang merupakan alternatif sistem jual beli yang sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. KPKNL Yogyakarta memberikan pelayanan kepada penjual dan pembeli yang akan bertransaksi melalui lelang. Saat ini, layanan tersebut dapat diakses secara digital melalui www.lelang.go.id atau aplikasi mobile Lelang Indonesia. Layanan lelang turut pula berkontribusi dalam penerimaan negara bukan pajak dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaannya. Pengurusan piutang negara. KPKNL Yogyakarta melaksanakan tata kelola piutang negara dengan memberikan layanan pengurusan piutang yang berasal dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam memberikan layanannya, KPKNL Yogyakarta didukung SDM yang profesional, sarana prasarana yang memadai untuk menghasilkan kualitas layanan sesuai ketentuan.
Terima kasih atas penayangan profilnya. Demikian Bapak Ibu teman-teman mungkin jadi ada sedikit gambaran gitu ya terkait KPKNL Yogyakarta. Jadi nanti ketika kita mulai materi sudah ada sedikit bayangan, oh seperti itu gitu ya. Terus lokasi mungkin bisa dicatat nanti kalau pas kita mau visit. Ya, kita langsung ke materi aja ya. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, pada hari ini kita akan ngobrol bareng ya mengenai penilaian dan lelang dalam pengelolaan barang milik negara. Oke, pertama akan kita mulai dulu dari pengenalan DJKN dan KPKNL-nya dulu. Setelah itu kita akan masuk ke pengelolaan kekayaan negara dan terakhir kita akan lebih spesifik ke penilaian dan lelang dalam pengelolaan BUMN tadi. Ini tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi teman-teman barangkali belum semuanya familiar bahwa di bawah Kementerian Keuangan itu ada segini banyaknya eselon 1. Gitu ya. Mungkin kita cuman selama ini yang famous gitu ya, adalah mungkin Direktorat Jenderal Pajak ini atau Direktorat Jenderal Bea Cukai gitu ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tapi gini, Kementerian Keuangan itu secara garis besar tusinya adalah untuk mengawal APBN supaya perform gitu ya, supaya bisa bermanfaat sebaik-baiknya atau seoptimal mungkin bagi semua warga di Indonesia gitu. Dan di APBN itu sendiri ada fungsi, ada bagian penerimaan, terus ada pengeluaran dan pembiayaan gitu. Jadi masing-masing ini adalah untuk mendukung fungsi-fungsi tadi. Kalau di Direktorat Jenderal Pajak lebih ke penerimaannya barangkali melalui pajak. Nah, ini yang di sisi sebelah kanannya ada nyempil satu, ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di sini dia fungsinya adalah lebih ke pengelolaan aset kekayaan negara. Nanti kita akan sama-sama belajar bareng apa sih kekayaan negara itu. Sejarah dulu ini ya, kenapa sih kok ada DJKN itu awalnya gimana? Jadi diawali dari tahun 1960, dulu ada krisis, banyak piutang negara macet awalnya. Sehingga dibentuklah yang namanya PUPN. PUPN ini dasar hukumnya ada ya, UU nomor 49 tahun 60. Dia adalah kepanjangannya itu Panitia Urusan Piutang Negara. Dia lembaga interdepartemental, anggotanya itu dari Kementerian Keuangan, dari Kejaksaan, dari Polri dan juga dari Pemda yang tugasnya itu adalah untuk pengurusan piutang negara yang macet di saat itu. Jadi banyak piutang yang macet sehingga banyak uang tidak bisa kembali ke negara. Tapi ternyata kasusnya berkembang banyak sehingga PUPN nggak sanggup bekerja sendiri. Dibentuklah yang namanya BUPN di tahun 1976. Sebenarnya PUPN sudah mulai kewalahan di tahun 1971, tapi kepresnya mengenai BUPN terbit di 76 ini. Nah, BUPN ini tidak menghilangkan PUPN, tapi lebih ke kalau PUPN itu dia menandatangani produk-produk hukumnya, sedangkan BUPN itu yang melakukan pengurusan di lapangannya, bertemu dengan debitur dan lain sebagainya. Lalu untuk mempercepat karena gini, pengurusan piutang macet itu nantinya solusinya salah satunya adalah dengan dilakukan lelang atas aset jaminan gitu ya. Sehingga untuk mempercepat penyelesaiannya, lelang kemudian digabung dengan si BUPN ini. Tadinya lelang adanya di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian digabungkan dengan BUPN menjadi BUPLN. Ini di tahun 1991. BUPLN ini adanya di Jakarta ya, di kantor pusat sana, dan di kantor operasional di daerah ada yang namanya KP3N dan KLN. Kantor Pengurusan Piutang Negara dan Kantor Lelang Negara. Jadi kakinya ada dua nih, BUPLN. Nah, kemudian melalui penyederhanaan dibentuklah DJPLN atau berubah tadinya badan menjadi Direktorat Jenderal. Ini bukan Direktorat Jenderal yang ngurusin listrik ya, karena ini singkatannya DJPLN gitu. Tapi ini adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Nah, ini kantor operasional di daerah disebut dengan KP2LN, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Ini ada terjadi di tahun 2000.
Dan terakhir, melalui reformasi birokrasi, terbitlah Perpres nomor 66 tahun 2006, ini kita berubah menjadi DJKN. DJKN ini bertambah lagi fungsinya, tidak hanya melakukan pengurusan piutang dan melaksanakan lelang, tapi juga fungsi atas pengelolaan kekayaan negara. Dia ditambahkan di sini. Tadinya fungsi ini adanya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Gitu. Jadi dipisah dari perbendaharaan dan digabungkan dengan Direktorat Jenderal yang baru, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ini di tahun 2006. Gitu ya. Nah, salah satu tugas yang pertama di tahun 2006 waktu itu, saya masih ingat ya, ini saya habis lulus dari STAN, itu adalah penertiban barang milik negara yang terdiri dari inventarisasi, penilaian, pemetaan permasalahan BMN, itu jadi tugas awal kami di saat itu gitu. Koreksi neraca waktu itu ya. Waktu itu Indonesia belum punya buku, belum punya neraca, sehingga disusunlah dari awal. Susah-susah dilakukan inventarisasi, penilaian, dapatnya disclaimer dari BPK. Nggak apa-apa, karena memang menyusun neraca itu ternyata nggak gampang gitu ya. Ya, tapi lama-kelamaan neraca menjadi semakin baik, dan akhirnya di tahun mulai 2012 itu ada 50 kementerian lembaga dari total 93 kementerian lembaga di Indonesia yang mendapatkan opini wajar tanpa perkecualian dari BPK. Jadi sudah semakin membaik dan terus membaik hingga saat ini gitu ya. Lanjut, visi DJKN ini pelengkap aja. Jadi pengelolaan kekayaan negara kayak gitu ya. Intinya adalah mendukung visi Kementerian Keuangan juga, karena kita adalah salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Misinya ada 5 di sini. Silahkan, bisa dibaca sendiri. Kemudian tugasnya DJKN apa sih? Nah, ini dia menyelenggarakan perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Gitu ya. Fungsinya ada beberapa, monggo silahkan. Nah, dari tadi kita bahas DJKN. KPKNL adanya di mana? Nah, KPKNL adanya di sini nih. DJKN itu adalah kantor pusat kami yang ada di Jakarta sana. Itu adalah gambar kantornya seperti itu. Di bawah kantor pusat ada yang namanya kantor wilayah. Seluruh Indonesia ini ada 17 kantor wilayah DJKN yang tersebar ya di seluruh Indonesia. Dan di bawah kantor wilayah ini ada 71 kantor pelayanan. Jadi contohnya gini. KPKNL Yogyakarta adalah salah satu KPKNL di bawah Kanwil DJKN Jateng dan DIY gitu. Jadi Kanwil DJKN Jateng DIY itu membawahi beberapa KPKNL, di antaranya KPKNL Yogyakarta, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, dan lain sebagainya. Kurang lebih strukturnya seperti itu. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau tadi DJKN itu membuat perumusan, membuat kebijakan, jadi pelaksananya itu di daerah yang bertemu dengan stakeholder secara langsung adalah kami di KPKNL. Gitu. Lanjut, ini adalah struktur dari KPKNL, kepala kantor. Dia adalah yang menjadi pemimpin ya di KPKNL. Dalam hal ini di Yogyakarta dijabat oleh Pak Jati Wirjawan yang tadi sudah memberikan sambutan dan juga undangan untuk company visit gitu ya. Silahkan nanti mungkin bisa di follow up. Kemudian di bawahnya ada subbagian umum. Dia itu stakeholdernya adalah internal kami-kami ini ya, yang ada di seksi PKN, seksi piutang, seksi hukum informasi, kepatuhan internal, dan juga JAFUNG, kelompok jabatan fungsional. Di seksi pengelolaan kekayaan negara sendiri, fungsinya adalah sebagai pengelola dari BMN. Jadi kalau di kementerian dan lembaga lain selain Kemenkeu itu fungsinya lebih ke pengguna barangnya, sedangkan pengelolaannya, kewenangan untuk mengelola adanya di KPKNL, dalam tadi DJKN gitu ya, di Kementerian Keuangan. Yang perpanjangan tangannya adalah melalui KPKNL. Jadi kalau misalnya ada instansi yang mau melakukan pemanfaatan, penghapusan, pemindah tanganan, itu haruslah melalui izin dan melalui tahapan-tahapan yang itu melalui kami gitu. Nah, saat ini di bawah seksi pengelolaan kekayaan negara, dia melakukan pengurusan atau pengelolaan atas BMN dari 427 satuan kerja di seluruh Provinsi DIY. Gitu ya. Karena wilayah kerja kami tadi sebagaimana dijelaskan adalah di seluruh Provinsi DIY. Kemudian ada seksi piutang negara. Dia adalah melakukan pengurusan piutang macet ya, tapi hanya piutang negara saja. Tadinya piutang bank masuk di sini, tapi
tahun 2017 kalau nggak salah itu sudah dilepas, sehingga yang menjadi pengurusan di sini hanyalah benar-benar yang piutang milik negara, antara lain piutang yang rumah sakit, universitas, dan lain-lain gitu. Saat ini ada 682 BKPN aktif. Nah, tadi di profil juga ada lunas BKPN terbanyak. BKPN itu apa? BKPN itu adalah singkatan dari berkas kasus piutang negara. Jadi setiap kasus piutang negara yang diurus itu disebut dengan BKPN gitu ya. Jadi satu BKPN, satu debitur, dan lain sebagainya. Saat ini ada 682 BKPN yang aktif. Ini sudah berkurang sangat banyak karena di tahun kemarin banyak sekali yang melakukan pelunasan karena ada crash program keringanan utang. Jadi kalau di video profil tadi KPKN Yogyakarta nomor 1 piutang BKPN yang lunas gitu ya, itu melalui program crash program tadi. Adanya keringanan hutang. Itu kenapa ada keringanan hutang, itu adalah salah satu program adaptif terhadap pandemi ya. Jadi karena banyak yang kesulitan sehingga ada keringanan-keringanan yang diberikan terkait bunga, denda, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada seksi hukum dan informasi. Di sana dia lebih hukum informasi ini tusinya agak banyak gitu ya, karena selain hukum, ini saya ada di seksi hukum dan informasi nih teman-teman. Jadi di sana ada penanganan perkara. Penanganan perkara itu kenapa kok bisa ada perkara di KPKNL? Karena ada beberapa lelang yang kemudian digugat seperti itu. Gugatnya kenapa? Macam-macam. Karena pemilik misalnya nggak terima barang yang dilelang. Ada juga yang merasa nilai limitnya kerendahan gitu ya, sehingga kok lakunya murah banget, menurut dia harganya nggak segitu kayak gitu, dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus hukum di situ. Saat ini ada 35 perkara yang aktif dan sebelumnya sudah terselesaikan cukup banyak juga. Selain penanganan perkara, di situ juga ada kehumasan. Di bagian informasinya itu ada kehumasan dan juga ada PPID. PPID itu adalah pengelola informasi dan juga dokumentasi. Di kehumasan, tim kehumasan sendiri mempersiapkan publikasi, dokumentasi, liputan pemberitaan terkait TUSI, terkait berita-berita yang terjadi seputar dengan pelaksanaan pelayanan di KPKNL gitu ya. Nah, di kehumasan ini selain kita mengelola media sosial ya di akun resmi kami, juga ada pengelolaan portal atau website KPKNL yang itu secara resmi dari DJKN juga gitu. Nah, karena saya tergabung di seksi ini ya, jadi ini sebagai salah satu campaign gitu, kami persilahkan dulu teman-teman yang di sini untuk follow akun Instagram, Facebook, dan Twitter kami @KPKNL Yogyakarta. Yuk, 30 detik waktu dan tempat dipersilahkan, follow dulu silahkan. Ini cukup bermanfaat ya, nanti informasi mengenai update-update peraturan, kemudian ada current issue, kemudian ada masalah-masalah sekitar penilaian lelang, kita ada di situ. Jadi di pengelolaan media sosial ini sendiri, dalam menjalankannya kita mengacu pada Strakom atau Strategi Komunikasi dari Kantor Pusat DJKN yang temanya itu diseragamkan. Setiap hari Senin kita nanti akan menayangkan konten kehumasan, Selasa kampanye kekayaan negara, hari Rabu informasi lelang, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman buka nih ya akun resminya KPKNL, setiap hari Senin tayangannya pasti seragam. Tapi untuk aset dan juga current issue di instansi vertikal masing-masing. Jadi kalau kampanye kekayaan negaranya Jogja, ya asetnya yang ada di Jogja gitu. Kalau KPKNL Madiun, Surabaya misalnya, ya kampanye kekayaan negara yang ada di sana dengan tema yang berbeda-beda setiap bulannya. Kurang lebih seperti itu. Yuk, sudah follow semuanya? Oke, kita lanjut. Kepatuhan internal sifatnya dia adalah sebagai pengawas ya, agar kami-kami ini semuanya menjalankan, memberikan layanan kepada stakeholder sesuai dengan ketentuan yang berlaku kayak gitu. Jafung, jabatan fungsional nih di sini sekarang kita punya jabatan fungsional penilai, jabatan fungsional pelelang, dan juga peranata keuangan. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi sementara di Jogja adanya itu, gitu ya. Ada juga yang kearsipan, pengelola barang, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi adalah who-nya, siapanya, gitu, subjeknya gitu ya. Sekarang kita ke pengelolaan kekayaan negaranya. Ini dia. Pertama-tama kalau kita ya di instansi itu kalau ngomong apa-apa kan karena harus sesuai ketentuan, jadi yang kita bahas pertama pastilah dasar hukum gitu ya. Sementara ini yang masih berlaku ada PP 27 tahun 2014 dan PP
2020. 28 ini adalah yang melengkapi PP 27 ya. Jadi dia bukan menghapuskan tapi melengkapi. Ini mengatur tentang BMN dan juga BMD. Nah, peraturan teknisnya kalau yang BMN diatur dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan, dan turunan dari PP ini sangatlah banyak. Karena memang dinamikanya sangat tinggi gitu ya. Jadi selalu ada pembaruan, selalu ada perubahan, penyempurnaan, unifikasi, simplifikasi, sehingga PMK turunannya cukup banyak. Termasuk di bawahnya ada PMK tentang pemindah tanganan, penjualan, penilaian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk BMD, peraturan teknisnya diatur dalam Permendagri. Itu saat ini yang berlaku adalah nomor 19 tahun 2016. Itu tadi sekilas tentang dasar hukum. Selanjutnya kita ke kekayaan negara. Apa sih kekayaan negara itu ya? Jadi kekayaan negara itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada yang dimiliki oleh negara, ada yang hanya dikuasai oleh negara. Dasar hukumnya ada di UUD semua ya ini teman-teman ya. Kalau yang dikuasai itu, kalau di pasal 33 UUD barangkali ada yang hafal. Dulu nih wajib hafal nih. Jadi kan dia cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan istilahnya menguasai hajat hidup orang banyak gitu ya, itu kan wajib dikuasai oleh negara. Dikuasai dalam hal apa? Jadi dikuasai ini antara lain ada beberapa sektor gitu ya, pertambangan, kehutanan, agraria, dan lain sebagainya. Ini negara berkuasa atas pembuatan kebijakan gitu ya. Jadi kebijakan untuk pengelolaannya, tapi tidak harus melakukan pengelolaan secara langsung. Jadi sekarang dibuka peluang secara luas kepada pihak ketiga untuk mengelola, tapi sesuai dengan ketentuan yang kita bikin gitu, yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah dalam hal ini. Seperti itu untuk yang kekayaan yang dikuasai. Sedangkan untuk yang dimiliki itu ada dua, dibagi dua nih. Kekayaan negara dipisahkan, ini yang atas ya teman-teman ya, dan yang BMN yang di sebelah kanan. Kalau yang kekayaan negara dipisahkan ini adalah yang penyertaan modal negara gitu ya. Kita nggak akan bahas ini, kita akan bahas yang di sebelah kanan, yaitu tentang barang milik negara yang pure, dimiliki dan dikelola sendiri gitu ya. Nah, ini dapatnya dari mana? BM ini adalah semua yang didapat dari APBN dan perolehan lain yang sah. Nah, dari APBN sendiri, baik dia mau belanja barang, belanja modal, belanja hibah, asal dia dari APBN, maka dia adalah BMN. Tapi kalau untuk yang perolehan lain yang sah, ini ada dari hibah, dari perjanjian kontrak, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Ya, itu semua masuknya BMN. Itulah yang dikelola oleh kita, gitu, secara langsung. Kalau yang dipisahkan, tidak dikelola secara langsung. Ini di neraca, posisi neraca kita tahun 2021 ini udah audited ya. Jadi dia ada, di sana ada aktiva sama kewajiban dan ekuitas gitu kan ya secara garis besarnya ya. Ini sudah imbang antara aktiva dan kewajiban. Posisinya seperti itu. Jadi aktiva sendiri terdiri dari investasi jangka panjang, aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Dengan dominasi ada di aset tetap. Dominasinya ada di aset tetap yaitu sebesar 51,91% gitu ya. Sedangkan di kewajiban ini terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek, dan sisanya selisihnya adanya di ekuitas. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Fix aset sendiri terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, JIJ itu jalan irigasi jembatan, aset tetap lainnya, KDP itu konstruksi dalam pengerjaan gitu ya. Nah, perannya pengelolaan BMN itu apa sih dalam APBN? Tentunya untuk membantu mewujudkan APBN yang efektif dan optimal. Tadi sudah saya nyebutin bahwa di APBN itu ada penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Dalam hal penerimaan sendiri, dengan pengelolaan BMN yang baik, itu akan meningkatkan PNBP melalui optimalisasi kekayaan negara. Jadi, nggak ada aset yang tidur. Nggak ada aset yang idle, semuanya dioptimalkan. Seumpama itu nggak digunakan untuk tusi, untuk pelayanan, maka bisa dimanfaatkan, bisa disewakan, bisa di KSP-kan, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa mendatangkan penerimaan melalui PNBP, gitu ya. Dari segi pengeluaran, dengan pengelolaan BMN yang efisien, maka bisa menghemat belanja modal dan belanja pemeliharaan aset negara. Karena kan nggak
nggak bolak-balik bela beli gitu ya. Yang ada kita bisa pelihara, bisa kita rencanakan dengan lebih baik. Dan dari sisi pembiayaan bisa meningkatkan melalui PMN dan privatisasi serta instrumen sukuk dengan aset negara sebagai underlying asset gitu ya. Seperti kita ketahui sekarang apabila negara membutuhkan pembiayaan yang mana saat ini porsi besarnya adalah untuk pembiayaan infrastruktur, maka negara bisa mengeluarkan sukuk. Nah, ini sebagai underlying asetnya adalah aset tetap tadi. Paradigma, new paradigm gitu ya, dari pengelolaan kekayaan atau aset negara. Kalau zaman dulu kita tuh kalau mengelola kekayaan negara, yang penting irit gitu. Jadi menyediakan layanan publik dengan biaya serendah-rendahnya. Diirit-irit aja gitu. Tapi kalau untuk saat ini, nggak seperti itu ya. Jadi biaya yang menekan biaya dengan sangat rendah itu adalah bukan segala-galanya untuk saat ini. Itu adalah kayak termasuk mindset yang miopik gitu. Jangka pendek aja. Sedangkan untuk jangka panjangnya mungkin nggak terlalu sustain kalau kayak gitu ya. Nah, yang seperti yang saat ini gimana? Jadi kalau paradigma barunya itu yang penting efektif, ada cost saving tetap, ada peningkatan NPBP di sana, PNBP sorry, ada nilai tambah investasi di sana, dan juga penting juga adalah peningkatan tata kelola pemerintahan sehingga APBN nanti lebih perform, lebih kredibel, dan tentunya ini akan berujung pada mendorong pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Nah, ini kita kalau ngomong pengelolaan BMN, kita nggak akan lari dari siklus ini. Ini adalah siklus pengelolaan barang milik negara ya. Jadi teman-teman mungkin sudah cukup familiar barangkali ya, sudah belajar juga barangkali di kelas tentang ini. Kita awali dengan perencanaan. Jadi seperti halnya fungsi manajemen yang lain ya, diawali dengan perencanaan. Perencanaan harus dilakukan dengan baik supaya nanti nggak mubazir gitu ya, bisa efisien. Setelah kita rencanakan, kemudian dilanjutkan dengan penganggaran. Jadi anggarannya berapa? Sesuai dengan standar yang ada. Jika sudah dianggarkan, kemudian diadakan procuration di sini. Kemudian kalau udah ada barangnya diapain? Ya digunakan gitu ya. Digunakan atau operating di sini. Setelah digunakan, kalau masih ada sisa BMN yang nggak dipakai diapain? Dimanfaatkan. Nah, penilaian ini sifatnya insidentil, tidak semua BMN dinilai gitu ya, tapi sesuai kebutuhan aja. Kalau dia mau dimanfaatkan, dinilai boleh. Nilai sewanya berapa nih? Dinilai dulu gitu. Terus setelah itu ada pengamanan di sini. Pengamanan ini ada 3, pengamanan fisik, administrasi, dan juga hukum. Contohnya gini, kalau kita punya BMN berupa tanah kosong yang saat ini barusan diadakan gitu ya, baru dibeli, baru mau dibangun tahun depan. Nah, kita harus amankan. Secara administrasi, tanah ini haruslah kita catat, harus ditata usahakan dengan baik, gitu ya. Secara fisik, kita bisa kasih pagar atau kita bisa pasang papan bahwa ini adalah aset milik negara, gitu. Terus, secara hukum, kita terbitkan sertifikatnya. Jadi, BMN itu juga ada sertifikasinya, gitu ya. Sertifikat BMN nanti akan diterbitkan. Dan sertifikat BMN ini muncul di atas namakan Kementerian Keuangan, CEKI, penggunanya gitu. Terus ada juga di sini pemeliharaan ya, supaya nggak belak beli tadi, dipelihara dengan baik. Terus ditata usahakan juga, jika diperlukan bisa dipindah tangankan, jika diperlukan bisa dimusnahkan, dan terakhir adalah penghapusan. Dan di antara semua siklus ini ada pembinaan, pengawasan, pengendalian. Jadi biar semuanya on the track gitu ya. Di sini juga kita mengenal ada 6 asas: fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Fungsional ini kurang lebih penjelasannya adalah semua pengambilan keputusan itu dilakukan oleh role yang berwenang gitu ya, sesuai fungsinya masing-masing. Sedangkan untuk yang kepastian hukum tentunya semua harus didasarkan dari ketentuan yang ada, yang berlaku. Transparansi dan keterbukaan, kita harus memperhatikan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait BMN. Secara efisiensi tadi itu kita harus mengelola, nggak boleh berlebihan, nggak boleh boros, tapi sesuai dengan kebutuhan. Akuntabilitas artinya semua proses ini harus bisa dipertanggungjawabkan, dan di kepastian nilai sendiri kurang lebih pendayagunaan BMN itu harus didukung dengan akurasi jumlah dan nilai gitu ya, supaya jelas.
Lanjut, ini adalah penyempurnaan siklus pengelolaan BUMN BUMD. Jadi gini teman-teman, siklus yang tadi itu secara garis besar dapat dibagi jadi 3, yaitu tahap awalan, tahap utama, dan ikutan. Ada siklus reguler di sana yang artinya setiap BUMN pasti akan melewati siklus itu. Jadi itu adalah siklus rutin gitu ya. Yang masuk siklus reguler itu dari tadi siklus yang berbentuk lingkaran tadi adalah penggunaan, pengawasan, penatausahaan, dan juga penghapusan. Karena penghapusannya adalah kayak exit point gitu ya. BUMN itu nanti habisnya ya di penghapusan ini. Sehingga ada di sana juga siklus insidentil. Artinya hanya barang-barang tertentu atau dalam hal tertentu saja BUMN dilakukan siklus ini gitu. Yang masuk adalah pemanfaatan, pemindahtanganan, penilaian gitu ya. Jadi penilaian ini nggak dilakukan untuk semuanya gitu, tapi hanya untuk jika diperlukan aja. Ada lagi di sana yang namanya siklus ikutan gitu. Siklus ikutan ini sebenarnya nggak ada diatur secara langsung di PP, tapi dia adalah merupakan akibat dari pelaksanaan sebagian siklus utama. Contoh, jika BUMN mau dipindah tangankan melalui penjualan, maka prosedurnya adalah melalui lelang gitu ya. Jadi lelang ini adalah siklus ikutan di sana. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik lagi ke penilaian dan lelang dalam pengelolaan BUMN. Waktunya masih berapa, Pak Rio? Ya, sampai jam 10.20, Bu. Oke, siap. Masih ada 20 menit ya, teman-teman. Penilaian dan lelang dalam pengelolaan BUMN. Jadi, penilaian itu tadi kan nggak dilakukan untuk semuanya ya, tapi dilakukan dalam rangka apa? Dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat. Tadi udah saya ceritain tahun 2006 ketika pertama kali DJKN berdiri, tugas utamanya adalah untuk menyusun neraca. Nah, ini penilaian turun nih semua nih untuk melakukan penilaian dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat. Dan dalam kurun waktu tertentu dilakukan juga revaluasi. Revaluasi adalah penilaian ulang atas aset-aset pemerintah gitu ya. Selanjutnya ada juga penilaian dalam rangka pemanfaatan. Kalau BUMN mau disewakan, mau di KSP-kan, ini harus dinilai dulu. Berapa nilai sewanya, berapa nilai bagi hasilnya kalau dia KSP dan lain sebagainya. Kemudian pemindah tanganan dan juga lain-lain sesuai ketentuan. Nah, kita nih teman-teman pada hari ini akan lebih fokus ke pemindah tanganan karena nanti kaitannya dengan lelang, ya. Apa sih pemindah tanganan itu? Pemindah tanganan itu adalah pengalihan kepemilikan BUMN. Jadi yang tadinya dimiliki oleh instansi tertentu bisa jadi akan jadi milik pribadi sekarang. Nanti caranya, mekanismenya salah satunya ada 4 mekanisme nanti ya. Nanti kan kita pelajari. Ada juga di sana yang namanya pemusnahan. Pemusnahan sama pemindah tanganan ini nantinya akan berujung pada penghapusan. Jadi kalau BUMN sudah dipindah tangankan atau sudah dimusnahkan, itu nanti akan write off, akan dihapus gitu ya dari daftar barang. Itu adalah ending point dari siklus pengelolaan BUMN. Kapan satu BUMN itu dimusnahkan dan kapan dipindah tangankan, silakan ke sebelah kanan. Ya. Kalau sudah nggak bisa digunakan, nggak punya nilai ekonomis, atau dia membahayakan, bisa dimusnahkan. Dimusnahkannya gimana? Bisa dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, dan lain sebagainya. Dan pemusnahan ini harus dituangkan dalam berita acara, gitu ya. Dan gimana yang dipindah tangankan? Intinya, kalau mau dipindah tangankan, dia nggak boleh atau sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan TUSI lagi. Kalau masih digunakan, ya nggak boleh dipindah tangankan, harus digunakan, gitu ya. Bentuknya bisa apa aja, bisa penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah pusat. Dalam rangka pemindah tangan ini, semuanya wajib dinilai dulu, kecuali yang untuk hibah. Yang hibah nggak perlu dinilai. Nah, ini kita lebih spesifik lagi. Pemindah tanganan yang dengan cara penjualan, tindak lanjutnya penjualan, melalui mekanisme lelang. Nah, kita hanya akan membahas ini saja setelah ini ya. Gimana tata cara penilaiannya? Kalau penilai pemerintah itu memulai penilaian diawali dengan permohonan atau penugasan. Gitu ya. Jadi ada permohonan penilaian dulu nih. Misalnya ada instansi A gitu ya. Kami mau memindah tangankan misalnya atau mau menyewakan aset kami, mohon dilakukan penilaian. Ada permohonan dulu secara tertulis. Nah, selanjutnya ada apa di sana? Dilaksanakan penilaian yang dimulai dari
Satu, identifikasi. Jadi permohonan ini haruslah secara tertulis dan juga disertai dengan dokumen pendukung. Itu harus diidentifikasi dulu, gitu ya. Udah sesuai belum nih dokumennya? Kalau sudah, tentukan tujuan penilaiannya. Nanti kaitannya adalah dengan nilai yang dihasilkan. Tujuannya mau apa nih? Mau buat pemanfaatan, dalam rangka pemanfaatan kah? Atau pemindah tangan kah? Gitu ya. Kalau sudah, nanti bisa dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan salah satunya dengan survei lapangan dan dituangkan dalam berita acara survei lapangan. Jika data yang dikumpulkan di lapangan sudah terkumpul, ditambah dengan data awal di saat permohonan dilayangkan, dilakukan analisis data dan informasi, diolah gitu ya. Oh, ternyata data yang terkumpul memungkinkan untuk kita menentukan penilaian ini pakai pendekatan pasar misalnya, atau oh ternyata dari data kita bisanya pakai biaya, barulah ditentukan pendekatannya. Setelah itu, simpulan nilainya dihasilkan, dan terakhir ada penyusunan laporan penilaian. Ada juga di sana satu tahapan kaji ulang. Ya, kaji ulang ini adalah untuk menjaga atau menjadi kendali mutu dari laporan penilaian yang dihasilkan oleh penilai pemerintah. Nah, tadi kalau penilaian diawali dengan permohonan dan penugasan, apa bedanya permohonan dan penugasan? Ini ada di sini. Permohonan itu diajukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Jadi, bisa diajukan oleh satuan kerja langsung, kadang-kadang diajukan juga oleh pengelola. Dan permohonan ini nggak cuma surat satu lembar aja, tapi juga harus disertai dengan identitas objek, jenis nilai yang dimohonkan, dan data serta informasi terkait dengan objek. Data dan informasi ini macam-macam ya. Kalau tanah nanti dibutuhkannya apa, item-itemnya lain-lain. Kalau dia berupa kendaraan yang dibutuhkan apa, itu juga beda-beda juga gitu. Kelengkapan dan kebenaran data informasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki kewenangan selaku pemohon. Jadi informasi dalam permohonan itu adalah menjadi tanggung jawab si pemohon ini, gitu ya. Seumpama dalam permohonan ini belum lengkap, apa yang kita lakukan dari KPKNL akan melayangkan surat tertulis minta agar dilengkapi data dan informasinya kepada si pemohon ini, gitu ya. Secara formal, artinya harus tertulis dilayangkan kepada pemohon, dan jika data dan informasi ini tidak dipenuhi dalam waktu maksimal 15 hari kerja, maka permohonan dengan berat hati wajib kami kembalikan, gitu ya. Misalnya kita minta tolong disertakan sertifikatnya, kalau nggak ada sertifikat mohon dilengkapi dengan surat keterangan apa gitu ya, tapi ternyata nggak dipenuhi, ya mohon maaf, permohonannya kami kembalikan secara tertulis juga gitu. Jadi nanti dalam pengembalian itu dituliskan bahwa atas permohonan yang telah dilayangkan belum lengkap dan kami sudah melayangkan surat permohonan kelengkapan dokumen tertanggal sekian, nomor suratnya sekian, namun setelah 15 hari kerja kami belum menerima kelengkapannya, sehingga permohonan ini sesuai ketentuan harus kami kembalikan. Seperti itu. Nah, yang kedua ada penugasan penilaian. Kalau yang penugasan ini kayak mandatori gitu teman-teman. Jadi penilaian yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Big Boss gitu ya. Bisa dari menteri atau dari dirjen gitu. Contohnya adalah tadi penilaian dalam rangka laporan keuangan tadi. Jadi kalau untuk laporan dalam rangka itu tadi salah satunya yang di tahun 2006. Siapa pemohonnya nggak ada, itu adalah penugasan. Karena menteri menginstruksikan kita harus punya neraca. Jadi asetnya silahkan dinilai gitu. Nah, itu masuk ke dalam penugasan. Ini lebih mendetil lagi. Tadi identifikasi keterangannya seperti itu ya, kelengkapan data, kewenangan, penentuan tujuan, kemudian pengumpulan data, analisis data informasi, penentuan pendekatan penilaian. Dari opsi-opsi pendekatan ini bisa dipilih salah satu, bisa dipilih lebih dari satu, kemudian nanti direkonsiliasi. Kemudian dihasilkan simpulan nilai dan dituangkan dalam laporan penilaian. Nah, ini sekilas tentang laporan penilaian. Yang wajib ada di laporan penilaian apa aja, itu ada dari poin A sampai dengan I. Di sana ada juga kendali mutunya. Kendali mutu itu dilakukan dengan melakukan peer review, gitu ya. Peer review ini dilakukan untuk penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindah tanganan saja. Sedangkan untuk penilaian dalam rangka laporan keuangan pemerintah pusat, kendali mutunya dilakukan dengan routing slip. Ini yang bawah ini, gitu ya. Jadi sebelum laporan ini ditandatangani dan istilahnya
difinalkan, ada peer review dulu. Jadi kita penilai itu presentasi dulu kepada peers, sesama penilai gitu ya. Ini kami kemarin melakukan penilaian, bla 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 bla, prosedurnya seperti ini, pembandingnya seperti ini, kita melakukan adjustment seperti ini. Nanti akan ada masukan, akan ada koreksi atau masukan-masukan seperti itu yang itu akan bisa jadi penyempurnaan gitu. Ada juga revisi di sana. Bisa direvisi dengan ketentuan A hingga D ini ya. Ini teknis aja sih. Mungkin nggak akan terlalu ke sana. Nah, di KPKNL Yogyakarta sendiri, kita karena SDM penilainya juga pas lah ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu. Jadi yang kita tangani adalah yang istilahnya yang prioritas aja, yang wajib memang harus dilakukan penilaian. Karena beberapa BMN itu tidak wajib dilakukan penilaian oleh penilai pemerintah. So far, data semester 1 tahun 2022, ada 79 permohonan, yang 50 permohonan diantaranya adalah dalam rangka pemindah tanganan. Gitu ya. Sedangkan 29 sisanya adalah dalam rangka pemanfaatan BMN. Gitu. Jadi sebagian besar memang 63% dalam rangka pemindah tanganan. Dan itulah yang akan kita bahas nanti ya. Nah, setelah kita ke penilaian tadi, kita akan sedikit belajar bareng tentang lelang. Pengertian, silahkan nanti bisa dibaca sendiri, materi sudah saya share. Materi sudah di-share. Mana? Iya, materi tim panitia, mungkin nanti bisa dibantu ya untuk distribusi materinya. Sudah di-share ini, Pak. Nah, ini pengertiannya berdasarkan peraturan gitu. Terus yang jelas setiap lelang itu harus dilaksanakan di hadapan pejabat lelang gitu ya. Lalu apa sih keunggulannya penjualan melalui lelang? Lelang ini mudah karena sekarang kita juga udah online, jadi bisa diakses dengan mudah. Nanti di akhir presentasi, semoga waktunya masih memungkinkan ya Pak Rio, kita akan ada mini tour ke websitenya lelang gitu ya. Nanti kita akan lihat bareng gimana sih cara mengakses objek lelang tuh caranya seperti apa. Teman-teman perlu tahu nih, dan kalau berminat bisa juga jadi peserta lelang nantinya gitu ya. Nah ini objektif karena didahului dengan pengumuman. Setiap pelaksanaan lelang itu hukumnya wajib untuk diumumkan terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman baca tadi, pengertian lelang itu adalah penjualan di muka umum, terbuka gitu ya. Jadi wajib didahului dengan pengumuman. Sehingga dia transparan, terbuka kok. Kita nggak nutup-nutupin. Lelang internal itu hoax. Itu nggak ada, itu biasanya penipuan lelang aja gitu ya. Jadi yang namanya lelang itu untuk umum aja, semuanya boleh ikut. Gitu. Dan lelang itu adalah aman karena dilakukan di hadapan pejabat publik, yaitu pejabat lelang. Kemudian setelah lelang akan dihasilkan risalah lelang sebagai bukti otentik dilaksanakannya lelang. Dilaksanakannya ada perpindahan kepemilikan itu di risalah lelang ini, gitu ya. Penjual dan peserta terverifikasi, diverifikasi oleh KPKNL atau oleh penjual lelang. Jadi saat kita mendaftarkan, saya mau jual nih, mau jual barang, saya daftar jadi pemohon lelang, itu diverifikasi dulu, gitu. Kemudian saya di sisi lain misalnya mau daftar juga, atau Pak Rio misalnya mau daftar jadi peserta lelang, itu pun diverifikasi dulu. Nanti kita akan lihat di aplikasinya. Nah, apa sih peran lelang dalam perekonomian nasional? Kayaknya kok ribet banget. Kenapa harus ada lelang gitu ya? Karena lelang ini bisa membantu pemulihan keuangan negara dengan penjualan barang rampasan dan sitaan misalnya ya. Salah satunya nih dengan penjualan barang rampasan. Misalnya ada nih tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara. Akhirnya kemudian barang-barangnya dirampas, disita, dirampas dan dijual melalui lelang. Hasil lelangnya akan dikembalikan untuk menutup kerugian negara tadi gitu. Terus dia juga membantu penyelesaian NPL atau non-performing loan dengan cara pencairan agunan melalui penjualan lelang. Ini biasanya lelang untuk hak tanggungan ya. Selain itu juga membantu menggerakkan roda perekonomian melalui peningkatan potensi nilai barang karena bisa jadi nilainya akan naik gitu ya di lelang itu, dan juga membuka lapangan kerja karena pelaku lelang tuh nggak cuma KPKNL aja. Nanti kita lihat. Nah, ini ada fungsi lelang, ada fungsi private, public, dan juga budgeteer di sini. Sekilas aja barangkali. Ini cerita sedikit aja ya. Jadi lelang ini ceritanya udah lebih tua lagi nih sebenarnya, karena dia sudah mulai ada sejak undang-undangnya. Kita masih pakai venue reglement. Ini adalah dari Belanda yang kemudian kita gunakan hingga saat ini ya, tahun 1908.
Terus sejalan dengan hal tersebut berdirilah unit lelang negara di Indonesia. Karena waktu itu pemerintah Hindia Belanda tuh jual barang-barang milik pejabat yang mutasi gitu ya. Tapi ini berarti lelangnya sukarela nih ya. Penjualan barang-barang milik pejabat mutasi. Kalau kita ingat-ingat ya, sejarah penilaian dulu juga adalah untuk menaksir barang-barang milik orang yang mau pindahan gitu kan. Sama ya, jadi sebenarnya ceritanya mirip-mirip. Dan peraturan ini masih berlaku hingga saat ini. Ya, ini memang masih berlaku. Undang-undang lelang sendiri masih RUU ya, masih OTW jadi UU gitu. Jadi sementara itu belum ditetapkan, kita masih menggunakan venue reglement ini. Ini dasar hukum lelang, silahkan nanti bisa. Nggak usah lah ya, saya pun nggak hafal satu persatu gitu. Jadi yang jelas sekarang yang masih berlaku, yang jadi pegangan adalah venue reglement itu pasti, venue instruksi, dan yang untuk keseharian kami biasanya gunakan PMK 213. Ini petunjuk pelaksanaan lelang. Yang lain-lain ini juga mengatur pejabat lelang kelas 1, kelas 2, balai lelang sebagai pelaku lelang juga. Terus ada juknis pelaksanaan lelang dan lain sebagainya. Ini adalah peraturan-peraturan di bidang lelang. Apa sih yang wajib ada dalam lelang? Jadi saat atau waktu dan tempatnya harus jelas. Kita nggak bisa lelang suka-suka hati, kita lelang 2 jam lagi. Nggak bisa. Jadi harus dijadwalkan, dan jadwal itu, waktu dan tempat itu harus tertera di pengumuman gitu ya. Dilakukan pengumuman terlebih dahulu. Terus dilakukan dengan cara penawaran atau pembentukan harga khusus, yaitu dengan cara penawaran boleh secara lisan atau tertulis, dan itu kompetitif. Kompetitif artinya yang menjadi pemenang adalah penawar tertinggi. Jadi ada kompetisi di sana. Seberapa besar kita menginginkan barangnya, seberapa besar kita membutuhkan barangnya, gitu. Terus untuk lelang tertentu ya, misalnya barang-barang koleksi, barangkali mungkin nilai yang berbeda gitu ya untuk setiap orang. Itu nanti orang berani menawar tinggi gitu. Pelaksanaannya harus dengan campur tangan di depan pejabat lelang. Dan setiap selesai lelangnya dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang melaksanakan lelang. Jadi unsur-unsur ini harus dipenuhi. Asas-asasnya ada beberapa nih teman-teman, harus transparan, yaitu didahului dengan pengumuman tadi ya. Di sana ada persaingan melalui penawaran tadi naik-naik, terus ada asas kepastian karena sudah ditetapkan gitu ya, terus pertanggungjawaban bisa dipertanggungjawabkan, ada risalah lelang dan lain sebagainya, dan di sana efisien karena kita sudah mengumpulkan pasar. Dengan kita mengumumkan, orang-orang yang berminat menjadi pasar dari objek lelang itu akan berkumpul dalam satu waktu tertentu, sehingga jual beli ini sebenarnya adalah efisien aja gitu. Nah, jenis lelang sendiri ada 3, ada di sana yang dinamakan lelang eksekusi, non-eksekusi wajib, non-eksekusi sukarela. Kalau yang eksekusi itu adalah dalam rangka melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan ya, karena dia memang ya eksekusi gitu. Eksekusi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Kalau yang non-eksekusi wajib ini adalah penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan yang diharuskan dijual melalui lelang. Contoh, penjualan BMN tadi ya. Jadi ada BMN yang sudah nggak digunakan untuk tusi dan udahlah dipindah tangankan aja. Dipindah tangankan aja melalui penjualan karena dia masih punya nilai ekonomis, jadi dijual. Nah, itu wajib melalui lelang. Nah, ini jadi nanti lelang BMN masuknya adalah ke dalam lelang non-eksekusi wajib. Dan di sana juga ada lelang non-eksekusi sukarela. Ini artinya bebas aja, misalnya Mas Rio nih mau jual barangnya, aku tapi maunya melalui lelang, itu bisa aja. Bisa saja, boleh aja. Jadi ini teman-teman mau jual barang lewat lelang, boleh. Kirim aja memohon ke KPKNL, nanti ditetapkan waktunya, terus kita bisa lelang. Lelang non-eksekusi sukarela, gitu. Ini contoh yang termasuk dalam eksekusi ini ya, beberapanya ini teman-teman ya. Karena ini poinnya sebenarnya A sampai Q. Banyak gitu ya, tapi karena kita nggak akan terlalu fokus ke sini, maka ini sebagian besar aja. Kemudian yang non-eksekusi wajib, ini ada lelang BMN paling atas ya, dan lain sebagainya. Ini masih non-eksekusi wajib. Ada juga non-eksekusi sukarela. Ini contoh-contohnya. Nah, sekarang pejabat publik tadi ya, yang melaksanakan lelang, itu adalah pejabat lelang. Pejabat lelang ada kelas 1 dan kelas 2. Kalau yang kelas 1 itu adalah PNS di Kementerian Keuangan. Ya. Kewenangannya, pejabat lelang kelas 1 boleh lelang 3 jenis lelang tadi. Jadi kenapa tadi saya jelasin dulu jenisnya, karena PL kelas 1 ini boleh
untuk semua jenis lelang. Dia boleh menyelenggarakan menjadi pejabat lelang dari 3 jenis lelang tadi. Sedangkan untuk pejabat lelang kelas 2 ini adalah orang perorangan dari swasta yang diangkat oleh Menteri Keuangan gitu ya. Setelah tentunya dia memenuhi requirement tertentu yang sudah ditentukan. Dia hanya bisa melakukan lelang yang non eksekusi sukarela saja. Jadi nggak bisa untuk lelang eksekusi dan juga nggak bisa untuk yang lelang non eksekusi wajib. Bu Danti, maaf nih waktunya tinggal 3 menit sebenarnya, tapi bisa saya tambah 10 menit ya. Jadi sampai 10.30 ya, cukup ya? Ya, oke. Ya. Nah, teman-teman, walaupun ini kita agak ngebut sedikit ya, walaupun dari lelang itu dibuka untuk umum, tapi ada loh pihak-pihak tertentu yang nggak boleh jadi peserta lelang. Siapakah mereka? Adalah pejabat lelang, pejabat penjual, penilai, jurusita, tereksekusi, debitur terpidana. Wah, gawat dong, kita penilai nggak boleh ikut lelang, padahal ada barang-barang bagus yang ditawarkan dengan harga murah di sana. Tenang aja, karena semuanya ini adalah hanya yang terkait langsung dengan pelaksanaan lelangnya aja. Jadi kalau kita nggak menjadi penilai atas objek yang dilelang ini, kita boleh aja ikut menjadi peserta lelang. Seperti itu contohnya ya. Misalnya ada Mas Rio nih, berprofesi sebagai pejabat lelang, tapi tidak menjadi pejabat lelang atas objek A, maka boleh saja menjadi peserta lelang, ikut menawar, menjadi pemenang, menjadi pembeli, bisa. Seperti itu. Penyelenggara lelang ini sekilas aja, ada KPKNL, ada balai lelang, dan kantor pejabat lelang kelas 2. Jadi tadi kan ada ya fungsi lelang tadi terkait dengan membuka lapangan pekerjaan, termasuk ini. Saat ini sumber daya lelangnya ada 71 KPKNL yang melakukan pelayanan lelang dengan 215 pelelang. Dan balai lelang sementara ini di Indonesia ada 96, dengan PL2-nya ada 160. Gitu. Highlight tentang lelang BMN, karena kita hari ini ngobrol tentang penilaian dan lelang dalam rangka pengelolaan BMN ya. Jadi highlightnya adalah ada beberapa nih. Lelang BMN termasuk dalam jenis lelang non-eksekusi wajib. Terus pemohon lelangnya ini sebelum memohonkan lelang harus disetujui dulu penjualan BMN-nya. Jadi ada tahapan di sana. Enggak setiap satuan kerja enggak ujuk-ujuk langsung kita mau lelang ini, mau lelang itu, tapi ada persetujuan bahwa memang barang ini terverifikasi tidak digunakan, tidak ekonomis, dan sehingga tindak lanjutnya adalah dipindah tangankan melalui penjualan, yaitu lelang. Gitu ya. Permohonan diverifikasi dan ditetapkan jadwalnya. Oke, terus ini ada teknis tentang pengumuman lelangnya, teman-teman nanti bisa baca sendiri aja ya. Jadi pengumuman lelang ini bisa dilakukan dengan selebaran, dengan media elektronik maupun surat kabar harian, tergantung dari nilai limitnya dan juga jenis objek lelangnya. Ini hal-hal yang wajib ada dalam pengumuman. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini kita mau mini tour ya. Pak Rio masih cukup ya? Kita mau mini tour. Ya, silakan. Ini saya hyperlink ke situs lelang. Apakah terlihat, teman-teman? Terlihatkah? Belum, Bu. Oke. Saya stop share aja. Terus kita ke sekarang apakah terlihat? Ya, sudah. Oke, teman-teman, lelang GoID itu penampakannya seperti ini. Ada yang sudah pernah buka barangkali? Oke, kalau belum kita buka bareng-bareng nih ya. Jadi di sini ada beberapa menu beranda, kantor, UMKM, lelang sewa. Kita kalau mengecek di Yogyakarta sekarang ada lelang apa sih? Pilih yang kantor. Terus ini tuh urutannya berdasarkan abjad ya teman-teman ya. Jadi Ambon sampai Yogyakarta di terakhir. Kita klik KPKNL Yogyakarta. Baru deh kelihatan di sana ada apa-apa aja yang mau dilelang di KPKNL Yogyakarta. Kita ada program kedai lelang namanya, yaitu kompetisi dan inovasi lelang. Itu yang ini adalah program terkait pandemi juga ya, untuk membantu UMKM untuk bangkit. Jadi kita persilahkan UMKM untuk melakukan lelang di sini. Jadi ini beberapa barang-barang ini adalah punya UMKM gitu ya. Ada ekoprint. Jadi kalau teman-teman berpikir lelang tuh pasti adalah barang jaminan nih, tanah, bangunan, kendaraan. Nggak selalu kayak gitu. Sekarang beras. Kita bisa lihat di sini ada beras gitu ya. Ada kopi, ada gula semut, ada kain. Itu dilelang gitu loh.
Jadi ada apa nih? Mukena, kain ekoprint. Ya, selain ada juga nih Direktorat PKN 2 misalnya dia melelang tanah dan bangunan ya. Ada juga seperti itu. Ini ada 3 halaman di sini kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, ini lelang BMN nih yang kayak gini nih. BPKH, Inventaris Kantor, Pengadilan Tinggi Yogyakarta melelang 1 paket genteng metal dan lain sebagainya. Ini adalah penghapusan dalam rangka dia mau penghapusan pemindah tangan melalui penjualan lelang. UGM juga ada nih 1 paket bongkaran. Nah, kita coba buka yang punya UGM ya. Ini boleh diakses oleh siapa aja, ini terbuka. Jadi silakan. Nah, kalau kita buka, kita klik, maka penampakannya akan seperti ini. Ini ada nilai limit, artinya kalau kita nawar minimal adalah sebesar ini, gitu ya. Di sana juga ada yang namanya jaminan. Kita harus store dulu sebelum melakukan penawaran. Biasanya H-1. Usahakan jangan end of day, karena kalau misalnya kita mengirimkan uang itu nanti ternyata ada sesuatu sehingga terkirimnya tuh di keesokan harinya, di hari lelangnya, maka itu nggak akan terverifikasi sebagai peserta lelang nantinya, nggak bisa ikut nawar. Kayak gitu. Ada batas akhir jaminan 1 hari sebelum pelaksanaan lelangnya. Gitu ya. Nah, di sini juga ada informasi, di sini uraiannya, jenis barangnya apa, terus ada lampiran pengumuman pertama, bisa kita klik, nanti akan muncul di situ informasi yang lumayan lengkap tentang objek lelangnya. Info penjual, UGM, ya. Info penyelenggara, KPKNL, Yogyakarta. Jadi KPKNL itu sebenarnya cuma penyelenggara aja. Yang dijual bukan barangnya KPKNL, gitu ya. Barang dari pihak-pihak yang memohon lelang, yang penjual lelangnya. Kayak gitu kurang lebih contohnya. Ada yang mau request, mau lihat lelang di KPKNL mana barangkali? Kita lihat satu lagi, misalnya di Jakarta. Jakarta jualan apa nih? Nah, ini dia ada Honda GLP, ada juga paket BMN, bongkaran bangunan nih 8 juta. Seperti ini ya, macam-macam teman-teman. Ada juga yang ruko di sini, ada kios. Nah, kios di ITC Cempaka Mas, kita bisa lihat ini. 11 meter dijual dengan 600 juta. Silahkan siapa yang berminat. Mungkin lain kali kita bisa agendakan nih simulasi lelang ya. Ini waktunya nggak cukup kayaknya. Oke, kurang lebih penampakannya seperti itu. Terus kalau kita mau nawar caranya gimana? Nah, untuk menjadi peserta lelang kita harus punya akun dulu. Ini klik daftar. Daftar, input nama, alamat email, nomor handphone, password, ulangi password. Passwordnya terserah kita bikin sendiri. Lalu klik daftarkan akun saya. Kalau udah nanti kita akan diminta untuk upload KTP di halaman selanjutnya. Nah, nanti kalau sudah kita akan dapat email verifikasi kita sudah bisa untuk menawar, sudah punya akun sehingga bisa menawar. Kalau sudah punya akun, saya udah punya akun kebetulan, kita bisa input, bisa login ya istilahnya ya. Kita bisa login, masuk, berhasil, oke. Nah, kalau kayak gini kita udah bisa melakukan penawaran lelang. Misalnya, ini beras enak, kemarin juga saya beli di sini. Jadi kita klik misalnya yang mau lakukan penawaran ya. Nah, untuk UMKM ini ada, karena ini kita dalam rangka membantu UMKM ya, jadi ada kemudahan-kemudahan di sana. Misalnya, ini tanpa uang jaminan lelang. Kita kalau mau ikut ini, cukup klik aja ikut lelang. Nggak usah setor uang jaminan 1 hari sebelumnya. Ikut lelang. Nah, terus pilih data KTP-nya. Kita sebelumnya kan sudah input ya pada saat mendaftar. Klik, terus pilih data NPWP-nya. Klik ini, kemudian ikut lelang ini. Udah selesai, sudah terdaftar sebagai peserta. Gampang banget kan? Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin bisa pakai HP juga ya Bu ya? Bisa pakai HP juga. Jadi selain berbasis web, ada juga aplikasinya gitu. Aplikasinya bisa diinstal melalui handphone. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali ke materi sebentar. Oh ya, oke. Tadi mini tour sudah. Lanjut. Ya, ini adalah slide terakhir, teman-teman. Terima kasih atas sudah mengikuti pemaparan materi.
apabila ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa, saya tanyakan sama yang bisa jawab. Gitu ya. Barangkali dari saya cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya serahkan lagi ke Mas Rio sebagai moderator. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Danti atas paparan materinya. Kita jadi lebih tahu ya di JKN itu seperti apa, kemudian pekerjaannya seperti apa, dan juga secara khusus tadi sudah ada gambaran lelang ya. Ternyata sekarang sudah maju ya. Itu namanya apa? E-auction ya Bu ya? Ya, e-auction. E-auction ya. Oke, seperti itu. Jadi misalnya teman-teman nih mau cari apa ya? Mau cari motor bekas gitu ya, misalnya yang bekas punya instansi A yang sudah habis masa ekonomisnya atau nggak dipakai, nah itu bisa dari apa tadi web ya auction dari KPKNL tadi itu. Baik, Bu Danti, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Sebentar, ini ada 3 orang ya Elsa ya. Iya Pak, pertama tadi ada dari Elita Putri. Iya, dari Mbak Mungkin Elita izin ini. Ya, tak bacain aja ya. Oke Pak. Oke, dari Mbak Elita ini ada, karena tadi ada beberapa departemen atau divisi di KPKNL, kalau untuk melakukan penilaian aset sederhana atau untuk penilaian mudah di divisi apa ya Bu? Gitu. Dan apakah pemohon penilaian bisa dari perseorangan atau aset personal atau harus lembaga negara atau aset negara? Gitu. Langsung dijawab aja atau gimana Mbak Danti? Boleh, langsung saya jawab ya nanti. Ya, itu yang pertama. Oke, jadi tadi kalau kita ikuti materi ada struktur KPKNL ya. Tadi ada jabatan fungsional. Jadi penilai ini sekarang sudah masuk di jabatan fungsional tadi. Fungsional penilai itu ada empat level gitu ya. Namanya yang pertama adalah penilai pertama, kemudian yang kedua penilai muda, penilai madya, dan penilai utama. Gitu. Jadi pembagiannya pun masing-masing berbeda. Itu diaturnya di PMK 132, teman-teman. Ya, jadi apa aja yang bisa dinilai oleh penilai muda itu properti, ya, tanah bangunan dan lain sebagainya itu ada di sana. Apa aja yang dinilai oleh penilai muda, misalnya, kalau untuk menilai misalnya mau KSP nih, siapa yang boleh menilai itu sudah ada pengaturannya sendiri-sendiri. Sedangkan untuk permohonan penilaian sendiri saat ini yang memohonkan karena kita penilai pemerintah maka yang dinilai adalah sebatas prioritasnya adalah BMN dulu. Kemudian jika ada BMD, jadi kita itu rata-rata penilaian yang statutory valuation. Penilaiannya memang karena wajib karena peraturan bilang peraturannya mengamanatkan harus dinilai gitu. Jadi kalau pemohonnya itu ada pribadi untuk sementara di KPKNL tidak dilayani gitu. Mungkin bisa ke penilai publik atau dalam hal ini KJPP seperti itu ya. Apalagi tadi ya Mas Rio, kayaknya ada 3 deh. Maksudnya ya, sebentar, ini saya bacakan ya. Tadi ada kemudian dari Mas Rio juga, ini mahasiswa Rio SG ya ini ya. Mohon bertanya apakah untuk pembuatan akun wajib mengumpulkan NPWP? Nah, ya itu ya. Sementara ini memang akun wajib ada NPWP nih teman-teman gitu ya. Kecuali untuk seandainya kita mau ikut lelang konvensional. Jadi memang e-auction atau lelang secara elektronik ini menjadi dihimbau, kita tuh dihimbau untuk melakukan e-auction aja. Karena ini kan udah masa zaman digital gitu ya. Namun demikian lelang konvensional itu juga masih ada gitu. Contohnya kemarin kita pada saat ada, tadi saya sebutin sedikit tentang kedai lelang itu kan dilombakan ya. Dan tadi di profil juga disebutkan bahwa Jogja menang harapan 1 di kedai lelang nasional itu karena waktu itu kita melakukan lelang konvensional atas bunga anggrek. Jadi objeknya unik gitu ya. Itu peserta datang bisa menawar dan itu bisa langsung diikuti oleh semuanya gitu. Jadi nggak harus terwang jaminan, pendaftarannya pun tidak terlalu ribet karena tidak harus upload KTP ataupun upload NPWP. Tapi kalau lelang yang melalui web tadi memang NPWP sifatnya masih wajib gitu. Baik, terima kasih Bu Danti. Kemudian ada pertanyaan dari Fakira Tunisa ya. Ini mahasiswi ya.
Permisi Bu, izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan sudah diterangkan dalam penjelasan Ibu tadi. Boleh tolong dijelaskan peran penilai dalam pelelangan itu ada di bagian apa? Oke. Peran penilai Bu Danti ya. Jadi untuk BMN ini ya, sebelum BMN itu dilelang, lelang ini kan membutuhkan nilai limit ya. Jadi nilai limit ini berapa itu adalah ditentukan salah satunya melalui penilaian. Gitu. Jadi tadi kan penilaian sendiri adalah insidentil dan juga dia ikutan apabila BMN tertentu mau dilakukan pemanfaatan, pemindah tanganan gitu ya. Nah, untuk pemindah tanganan melalui penjualan, kita perlu tahu nilainya ini dijual berapa. Karena tidak semua BMN bisa ditentukan sendiri nilainya gitu. Misalnya kendaraan, kita nggak bisa suka-suka sendiri, limitnya rendah aja deh biar cepat laku gitu. Nggak bisa seperti itu. Atau ditentukan mahal deh. Nah, ini siapa yang menentukan? Ini adalah penilai pemerintah ini gitu. Jadi penilaiannya tuh fungsinya di situ. Baik. Oke, kemudian ini yang keempat ya. Yang keempat dari Ashifa Namira. Ini mahasiswi juga ya, Elsa ya? Izin bertanya, apakah jika kita jadi peserta lelang, uang yang kita kirim langsung masuk ke dalam pemilik objek lelang atau masuk ke penyelenggara terlebih dahulu? Oke. Lalu bagaimana KPKNL mengkonfirmasi pemilik objek lelang supaya tidak terjadi penipuan? Oke, yang pertama dulu ya, memang kalau kita melakukan menjadi peserta lelang, tadi ada kewajiban untuk menyetor uang jaminan lelang ya, untuk selain UMKM ya. Nah, itu kita setornya ke rekening bendahara penerimaan KPKNL, gitu. Tadi di struktur organisasi KPKNL ada satu jabatan fungsional, selain penilai dan pelelang ada peranata keuangan, ini adalah bendahara. Bendahara penerimaan ini fungsinya adalah salah satunya memverifikasi uang jaminan lelang yang masuk. Karena kenapa harus diverifikasi? Satu, dia nilai uang jaminannya harus persis, plek ya, sama yang di ketentuan Mas atau yang dipersyaratkan. Tadi misalnya kita lihat di laman lelang tadi, uang jaminannya misalnya dia keriting nih, 1.908.000 sekian. Ya uang jaminannya harus gitu. Kurang Rp1 pun tidak bisa ikut. Jadi harus diverifikasi dulu oleh si peranata keuangan bendahara penerima ini. Semua uang jaminan masuknya adalah ke rekening penerimaan KPKNL terlebih dahulu. Dan setelah nanti ternyata ya, dalam satu objek, misalnya kita jual kendaraan bekas lah gitu. Pesertanya biasanya banyak nih loh teman-teman. Pernah ada penjualan kendaraan tuh pesertanya sampai 3.000. Nah, itu kalau yang menang kan nggak mungkin lebih dari satu, yang dapat kan misalnya cuma satu gitu ya. Sisanya ini uang jaminannya akan kembali 1 hari setelah pelaksanaan lelang gitu, secara otomatis. Jadi nanti informasi rekening itu termasuk yang diinput ketika kita mendaftar menjadi peserta lelang. Karena nomor rekening itu nanti akan menjadi pengembalian uang jaminan lelang bagi peserta yang tidak memenangkan lelangnya. Gitu. Sedangkan untuk peserta yang memenangkan lelangnya wajib untuk melakukan pembayaran atau pelunasan sisanya ya. Jadi dari nilai yang terbentuk, nilai lelangnya dikurangkan atau diperhitungkan dengan uang jaminan, sisanya itu harus dilunasi dalam jangka waktu 5 hari kerja. Seperti itu. Melalui rekening penerimaan KPKNL Yogyakarta juga. Nah, setelah diterima oleh KPKNL, uang itu nanti baru akan dipisah-pisah atau di-split ya. Hasil bersih lelangnya berapa, seperti itu. Akan diteruskan kepada si pemohon atau penjual tadi. Seperti itu. Satu lagi tadi apa ya? Terkait penipuan tadi, Mas Rio? Masih penanya yang sama? Konfirmasi tadi, jadi kalau misalnya supaya nggak terjadi penipuan gitu loh. Lalu bagaimana KPKNL mengkonfirmasi pemilik objek lelang supaya tidak terjadi penipuan? Pemilik objek lelang. Pemilik objek lelang supaya tidak terjadi penipuan. Penipuannya maksudnya dalam hal apa ya? Barangkali mahasiswanya bisa on mic? Ya, Mbak Ashifa Namira bisa. Kayak izin mengkonfirmasi Bu. Kayak misalkan kita mau ngelelang suatu barang gitu. Nah, bagaimana KPKNL ini mengkonfirmasi kita supaya ini beneran atau enggak gitu? Bisa aja kan cuma nipu gitu Bu.
Oke. Ya, makasih Mbak. Jadi tadi disebutkan bahwa pada saat permohonan lelang dilayangkan ada sistem verifikasi dari KPKNL gitu ya. Jadi dokumen-dokumennya, fotonya, nilainya berapa, bahkan untuk nilai-nilai tertentu, misalnya lelang eksekusi untuk hak tanggungan gitu ya, itu untuk nilai di atas berapa miliar wajib menyertakan penilaian dari KJPP misalnya. Itu termasuk dalam dokumen yang disertakan pada saat permohonan. Jadi verifikasi di awal itu lumayan rigid ya untuk menghindari adanya penipuan ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya penipuan yang banyak terjadi itu modusnya adalah yang dia berpura-pura gitu ya menjadi pegawai KPKNL menawarkan barang ini lelang internal kayak gitu. Itu banyak loh yang kemudian mengkonfirmasi ke kami. Kalau misalnya teman-teman dapat kayak gitu, silahkan dikonfirmasi. Ke saya juga nggak apa-apa atau ke WA layanan KPKNL. Itu bisa ya ditanyakan, apakah benar ada lelang seperti ini gitu. Apakah benar kita bisa jadi peserta untuk lelang internal? Biasanya kendaraan masih baru di sana biasanya dia bilangnya, penipunya bilang ini sitaan bea cukai, kemudian akan dilelang secara internal, misalnya seperti itu ya. Jangan percaya, karena nggak seperti itu caranya gitu. Kita akan umumkan kepada halayak, tidak ada lelang internal, itu terbuka untuk seluruh umum. Siapapun yang mau berminat silahkan mendaftar, memiliki akun, menjadi peserta, menawar, jika menang nanti bisa menjadi pembeli yang sah. Seperti itu. Ya apa mau riset dhewe deh. Baik, terima kasih Bu Danti. Ini saya lihat Pak Yudhistira langsung daftar itu tadi web e-auction tadi. Katanya mau beli bongkaran UGM tadi kayaknya. Bongkaran UGM mau dibeli ya. Siap. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mbak Helena ini, Agatia dari Arek Malang ini. Izin bertanya Pak Bu mengenai sistem penilaian dalam lelang di mana dijelaskan oleh Bu Danti bahwa penilaian yang dilakukan oleh penilai di KPKNL harus dari institusi, sedangkan untuk perseorangan atau swasta bisa ke KJPP. Lalu bagaimana dengan sistem penilaian untuk barang titip lelang ya, Bu? Sebagaimana kita ketahui bahwa titip lelang itu bisa dari perseorangan. Terima kasih banyak. Gitu. Titip lelang itu maksudnya untuk lelang non eksekusi sukarela kali ya, Mbak Helena ya? Mungkin itu yang dimaksud. Mungkin iya, Bu. Oke, kalau yang lelang non eksekusi sukarela itu nilai limitnya boleh menggunakan perkiraan sendiri, itu bebas. Jadi kayak UMKM tadi, dia jual beras 129.000, itu dia yang nentuin harganya, dia yang nentuin limitnya. Sebenarnya nilai limit ini memang 100% menjadi kewenangan penjual. Jadi misalnya ya, misalnya nanti KPKNL menilai BMN yang mau soalnya gini ya, yang wajib untuk dinilai lewat KPKNL ini hanyalah BMN aja sebenarnya. Jadi walaupun nanti dipindah tangankan, tapi kalau dia tuh sukarela itu nggak lewat kami penilaiannya gitu ya. Tapi kalau BMN karena ini kita ranahnya di KPKNL adalah pengelolaan barang milik negara, maka nggak bisa harganya ditentukan sendiri gitu. Harus melalui ketentuan yang berlaku dengan dilakukan penilaian terlebih dahulu. Nah, penilaian ini dilakukannya untuk yang lelang BMN tadi khususnya gitu ya. Kalau yang titip lelang atau istilahnya sebenarnya lelang non eksekusi sukarela ya, itu boleh ditentukan sendiri harganya. Seperti itu. Mau melelang apa, Gat? Enggak, Pak, cuma tanya saja. Terima kasih, Bu. Oke. Iya. Oke, terima kasih jawabannya Bu Danti. Kemudian ada dari Mas Eko Prabowo ini ya, MPP 20. Izin bertanya Bu, jika objek lelang tanah dan bangunan, apakah sebagai peserta lelang bisa inspeksi rumah dulu sebelum mengajukan bidding? Ini mungkin untuk hak tanggungan mungkin ya? Oke, bisa banget. Sebenarnya nggak cuma hak tanggungan, lelang BMN juga ada. Ini istilahnya adalah unwizing gitu ya. Unwizing ini adalah kayak semacam apa ya, bahasa gampangnya itu mungkin kayak open house gitu loh. Jadi ini adalah sebenarnya sarana pemasaran juga, karena gini, peserta lelang kadang kalau cuma ngelihat pengumuman tadi, walaupun ada fotonya, walaupun di sana ada informasi objeknya, tapi kan kita kadang-kadang ini beneran nggak sih? Kita boleh nggak sih lihat objeknya secara langsung? Nah ini penjual bisa melakukan unwizing. Jadi barangnya lokasinya di mana, dipersilahkan untuk melihat secara langsung. Jadi nanti peserta yang berminat ya, calon peserta, peminat nih boleh datang dan melihat barangnya secara langsung. Kalaupun nggak ada unwizing, misalnya mau cek ke lokasi pun, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Bisa dilihat gitu, keadaannya seperti apa, apakah foto itu adalah foto terbaru yang sesuai saat ini, bisa.
Baik, unwissing ya. Ini bahasa Belanda ya, Bu ya? Iya, karena lelang Belanda. kan masih pakai vendu tadi ya, vendu Ya. reglement tadi. Oke. Jadi ngecek dulu lah intinya kayak gitu ya. Iya. Dilihat dulu. Oke, kemudian selanjutnya ada dari Mbak Teresia Kanva. Saya izin bertanya, apakah pernah ada suatu kasus di mana barang yang dipromosikan untuk dilelang namun tidak kunjung laku? Oh, berarti sudah terjadi lelang tapi nggak laku nih ya? Sudah diumumkan lelang, waktunya sudah, tapi nggak ada yang ikut ini ya. Bila pernah, bagaimana solusi atas kasus tersebut? Ya. Apakah dilakukan penilaian ulang untuk menentukan nilai limit lagi atau bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini jawabannya adalah ada banget. Jadi memang nggak 100% lelang yang dilaksanakan itu laku terjual. Ada juga yang nggak ada peminatnya. Sedih ya, nggak ada penawarnya, nggak ada pesertanya, itu juga ada. Walaupun ya alhamdulillah yang laku juga banyak gitu ya. Tapi kalau untuk lelang BMN, apa yang harus kita lakukan apabila terjadi lelang istilahnya TAP, tidak ada penawaran gitu ya. Itu bisa dilakukan lelang ulang. Ini kita ngobrolnya terbatas BMN dulu aja ya. Kalau lelang BMN nggak laku, bisa dilakukan lelang ulang sebanyak 1 kali. Jadi mungkin bisa juga dikali ya, atau misalnya treatmentnya adalah dengan menginformasikan ini lebih luas lagi. Jadi misalnya yang dijual adalah kendaraan tapi misalnya Jeep gitu ya di satuan kerja, misalnya Taman Nasional Gunung Merapi tadinya dipakai buat Polhut katanya misalnya udah nggak dipakai. Nah mobil Jeep ini ternyata nggak laku karena mungkin peminatnya juga spesifik gitu ya. Nah kita bisa informasikan mengenai lelang ini ke komunitas-komunitas yang tertarik dengan ini gitu loh. Jadi kita bisa share selebarannya, kita bisa bagikan, kita bisa kasih linknya ke grup WA atau apapun gitu ya dalam rangka pemasaran supaya lelang ulangnya ini bisa laku. Apa yang terjadi jika sudah dilakukan lelang ulang tapi tidak laku juga? Terus BMN-nya diapain? Nah, ini kita harus lakukan analisis untuk dilakukan pengelolaan melalui alternatif yang lain. Jadi bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga misalnya atau dilakukan hal-hal selain pemindah tanganan. Seperti itu untuk lelang BMN. Nah, apakah perlu dilakukan lelang ulang, penilaian ulang lagi? Apabila sudah melewati 6 bulan, maka perlu dilakukan penilaian ulang. Tapi bila masih dalam kurun waktu itu dan tidak ada perubahan yang secara signifikan terjadi atas objek lelangnya, maka tidak perlu dilakukan penilaian ulang. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Danti atas jawabannya. Ini apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi? Atau mau ada yang tanya langsung nih, nggak di kolom chat? Monggo, silahkan. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Ya, Elsa ya. Iya, betul, Pak. Nah, kalau nggak ada nih, sementara saya yang nanya nih, Bu Danti ya. Selama ini ketika Bu Danti KPKNL Kota Jogja itu yang melaksanakan lelang gitu ya. Misalnya untuk kendaraan nih, dari nilai limit nih sampai terjadi lelang sampai selesai lelang ini biasanya jauh nggak sih jaraknya gitu? Ini yang terjadi misalnya sudah laku sampai laku ya. Kalau tadi pertanyaannya Mbak Kanva tadi kan nggak laku ya. Ini misalnya kalau laku nih, misalnya limitnya nih katakanlah berapa nih? Kendaraan misalnya roda 2 gitu misalnya 5 juta misalnya. Ini ketika terjadi lelang misalnya barangnya diminati ini sampai berapa nih? Sampai naiknya sampai berapa gitu? Oh, naiknya maksudnya harga penawaran dengan harga terbentuk ya? Iya, betul. Oke. Ini terus terang ini nggak bisa diprediksi nih Mas. Jadi gini, pernah ada yang dia laku sama persis dengan nilai limit. Atau dia sedikit di atas nilai limit. Tapi tidak jarang juga ketika kendaraan, khususnya ini yang barang-barang koleksi kali ya, jadi dia tuh laku jauh di atas nilai limitnya. Bisa sampai, pernah ada bongkaran, pernah kejadian bongkaran yang nilai harga laku lelangnya itu naik 500% dari limitnya. 500% ya, 5 kalinya ya?
Iya, itu pernah kejadian gitu. Jadi memang nggak bisa diprediksi karena pasar ini yang berbicara itu langsung pasarnya gitu. Jadi ya itu tadi kita sudah mengantisipasi melakukan penilaian dengan harga yang wajar, tapi kemudian peminat ternyata berbicara lain gitu ya. Dia begitu menginginkan barang ini barangkali sampai berani menawar tinggi. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya barang koleksi itu contohnya seperti apa misalnya? Pernah jadian Ya di tadi lelang? tuh sebenarnya barang koleksi itu lebih ke kayak komunitas-komunitas tadi ya. Misalnya Jeep. UGM tuh pernah loh. UGM tuh pernah loh ngelelang Jeep yang lakunya beberapa kali lipat gitu dari nilai limitnya. Tapi itu kayaknya bukan tahun ini deh. Kalau enggak 2021, 2020. Itu pernah juga. Padahal itu sudah di sana sudah nggak dipakai dan penampakannya pun mungkin sudah karena lama nggak digunakan ya. Tapi barangkali orang yang menggemari barang itu dia akan merasa wah ini bisa dibeginikan, dibegitukan sehingga nanti jadinya seperti apa gitu ya. Dia sudah punya pemikiran follow up bagaimana akan mendayagunakan objeknya gitu untuk keperluan dia gitu sehingga dia menilai memaknai barang ini dengan harga yang tinggi tadi. Gitu. Oke, baik. Satu lagi nih Bu Danti nih. Kalau misalnya udah diumumkan lelang, ternyata kemudian Pak Tip nih tertarik nih, Pak Tip tertarik kemudian melakukan unleashing atau survei langsung nih. Nah ternyata ditemukan ada ketidaksesuaian nih, misalnya kendaraan nih atau roda 4 nih ternyata mesinnya kanibalan nih, seperti itu gimana? Oke. Tidak sesuai lah dengan apa pengumuman lelangnya gitu lah, terjadi seperti itu, tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Oke, jadi pengumuman lelang itu bisa dilakukan revisi ya ketika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian. Revisinya itu maksimal H-1 sebelum lelang sudah harus ditayangkan gitu. Jadi apabila ada perbedaan. Dan gini, pengumuman lelang itu kan sifatnya wajib ya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan barangnya, maka lelang ini haruslah wajib dibatalkan oleh pejabat lelang. Dan pembatalan ini memang tidak jarang terjadi. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, maka daripada dilanjutkan tapi menimbulkan perkara di kemudian hari, lelang ini biasanya dibatalkan. Dibatalkan ini adalah untuk dibatalkan untuk kemudian memberi kesempatan si pemohon lelang tadi atau penjual untuk memperbaiki sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau dia nggak sempat melakukan revisi pengumuman misalnya, padahal barangnya nggak sesuai, ya pada saat lelang terpaksa pejabat lelangnya membatalkan lelangnya, kayak gitu. Oke, baik. Oke, ini sebelum saya menyampaikan kesimpulan, saya tertarik satu lagi nih Bu. Ini lari ke tadi kan non eksekusi wajib ya. Kalau dibahas sebentar yang eksekusi wajib, misalnya gini misalnya, ada barang sitaan KPK gitu ya, ada barang sitaan KPK kemudian dititipkan ke apa itu namanya rumah penitipan gitu ya, kan KPK ada ya rumah penitipan barang sitaan gitu ya, barang sitaan dan barang rubasan. Nah misalnya ini berupa mobil sport nih, gitu. Itu apakah dari Kemenkeu sendiri melakukan perawatan gitu? Sebelum dilakukan lelang gitu. Misalnya disita dalam kondisi dia nggak bisa jalan, mobilnya nggak bisa nyala nih. Gitu. Nanti sebelum dilelang apakah dilakukan perawatan atau perbaikan sehingga bisa nyala atau dijual dilelang dalam kondisi apa adanya? Oke, jadi kalau di rubasan itu memang salah satu tusinya adalah sebagai penitipan barang-barang seperti itu ya. Dan saat ini bahkan karena gini, rubasan itu punya kewajiban untuk menata usahakan dan juga melakukan pemeliharaan atas objek itu. Tapi kalau sampai memperbaiki, saya nggak tahu nih ya sampai ke sana apa enggak. Biasanya gini, apa bedanya kalau misalnya ini tapi khusus untuk lelang yang sukarela ya yang bisa dilakukan oleh balai lelang. Balai lelang itu bisa melakukan layanan pralelang. Dan juga hasilnya gini, dia bisa barang objek lelang itu sama dia dibagusin dulu supaya nilainya lebih optimal. Itu bisa kalau balai lelang. Tapi kalau kita di KPKNL tidak ada seperti itu. Jadi kita biasanya menjual barangnya itu ya as is gitu, apa adanya aja. Seperti itu. Jadi tidak ada layanan-layanan pralelang yang seperti barang diapain dulu gitu. Tapi kalau dalam kasus yang ditanyakan sama Pak Aryo tadi, rubasan itu memang mempunyai kewajiban untuk menata usahakan dan juga melakukan pemeliharaan atas aset-aset yang dititipkan di mereka. Dan untuk dalam rangka penata usahaan itu sendiri, mereka termasuk harus mencantumkan nilainya. Ya. Nah,
penilaian oleh rubasan ini dilakukan secara internal dengan cara menaksir. Penaksiran ini dilakukan oleh internal rubasan sendiri, di mana penaksir-penaksir ini telah diberikan guidelines, apa ya namanya ya. Jadi semacam kita kemarin ada MOU dengan DJKN dengan itu untuk dari penilai-penilai di KPKN di daerah memberikan apa ya, bintek kali ya istilahnya ya, tentang cara untuk melakukan penaksiran aset-aset ini. Karena aset ini sangat banyak, kalau misalnya dilakukan oleh penilai di KPKN sebenarnya nggak kepegang, jadi diberikan kewenangan kepada rubasan untuk melakukan penaksiran. Dan ini tujuannya hanya untuk pencatatan mereka saja. Seandainya aset ini nanti mau dipindah tangankan melalui lelang, maka ya harus dilakukan penilaian oleh penilai pemerintah, tidak lagi menggunakan nilai taksiran itu. Tapi dalam rangka pencatatan penatausahaan aset-asetnya di rubasan, diperbolehkan mencantumkan nilai taksiran yang ditaksir oleh rubasan sendiri. Untuk pencatatan terlebih dahulu ya sebelum dilakukan lelang ya. Oke. Iya, untuk penatausahaan internal mereka. Ya. Baik, terima kasih Bu Danti atas materi yang sudah disampaikan dan juga atas jawaban-jawaban pertanyaannya. Semoga ini bisa menambah wawasan kami ya, yang dari luar Kementerian Keuangan ya, khususnya dari luar DJKN, khususnya bagi para mahasiswa ya. Siapa tahu nanti mereka juga tertarik gitu ya, masuk ke sana gitu, sehingga belajarnya lebih giat gitu ya. Oke, baik. Ini sebelum diakhiri, sebelum apa tadi? Ada foto-foto ya Elsa ya? Iya, nanti bisa diakhiri sesi materinya, kemudian saya melanjutkan ke acara selanjutnya. Gitu mau. Ini saya, ya baik. Ini saya simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi tadi kalau dari JJKN itu tugasnya ada penilaian, kemudian ada mengurusi piutang negara, juga mengurusi pengelolaan BUMN, dan juga lelang. Nah, yang terakhir inilah yang jadi bahasan. Nanti kalau terutama bagi mahasiswa baru ya, kalau belum tahu nih, supaya bisa mendapatkan nilai limit ini gimana sih caranya? Nah, nanti silahkan kalau mengikuti perkuliahan ya, selama kuliah di MPP nanti mesti akan mengalami gitu ya hal ini gitu. Kemudian tadi mulai sejarahnya dari sampai terbentuk DJKN gitu ya. Jadi dari 2000 sampai 2006 ya tadi, dari 1960 sampai 2006 ya tadi ya. Gitu. Kemudian tata cara penilaian. Nah, tata cara penilaian ini kurang lebih sama nih dengan kalau di kantor jasa penilai publik ya, ada identifikasi permohonan, kemudian ada tujuan penilaian, ada pengumpulan data gitu ya, kemudian ada analisis data, pendekatan penilaiannya apa aja gitu ya, kemudian simpulan nilai dan juga pembuatan penyusunan laporan penilaian, ini kurang lebih sama gitu. Kemudian fungsi lelang ada fungsi privat ya, ini untuk transaksi jual beli misalnya, kemudian ada fungsi publik ini untuk lebih ke penegakan hukum ya, atau law enforcement gitu ya. Kemudian ada fungsi budgeter ya, atau ini ngurusi penerimaan negara gitu ya. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis lelang gitu, ada lelang eksekusi. Tadi contohnya misalnya dari keputusan pengadilan gitu ya. Misalnya barang yang disita karena ada tindak misalnya korupsi gitu ya, kemudian dititipkan di KPKNL barangnya, kemudian dilelang. Non eksekusi wajib, tadi barang-barang BUMN, misalnya suatu instansi punya kendaraan roda 4, roda 2, yang mungkin sudah habis masa pakainya, kemudian mau dilakukan penghapusan, nah itu bisa dilakukan dengan salah satunya adalah dengan lelang. Dan kemudian non eksekusi sukarela, ini bisa dari swasta atau dari personal gitu ya, mau nitip lelang lewat KPKNL seperti itu bisa. Tadi juga sudah disampaikan kita bisa mendaftar gitu ya, daftar akun di e-auction gitu ya, jadi bisa melakukan berpartisipasi ya, ngikutin lelang, baik bisa dari via komputer gitu, PC, laptop ataupun dari HP gitu ya. Baik, saya pikir itu ya. Semoga ini bisa menambah pemahaman kita. Kalau sekarang Bu Danti ini baru menjelaskan tentang lelang, mungkin lebih lanjut bisa tentang pemanfaatan gitu ya. Ada pinjam pakai, ada sewa, ada bangun guna serah, ada
kerjasama penyediaan infrastruktur gitu ya, atau kerjasama terbatas untuk penyediaan infrastruktur gitu ya, seperti itu. Dan moga-moga yang selanjutnya bisa lebih memperkaya lagi gitu dengan semakin banyak yang disampaikan, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Mbak MC, Mbak Elsa. Monggo Mbak Elsa. Baik, terima kasih banyak Pak Rio dan Bu Ardanti. Mungkin kita bisa nih kasih reaction tepuk tangan karena telah berdiskusi panjang lebar dan kita mendapatkan ilmu dan insight yang sangat banyak dari Bu Ardanti maupun Pak Rio tadi. Pagi hari lihat berang-berang, lanjut beli ikan sepat. Tadi kita sudah belajar tentang lelang, semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Teman-teman yang ingin on cam dan ingin terlihat nih wajahnya nanti di Instagramnya MPP bisa dulu nih kita on cam untuk sesi dokumentasi. Oke, ada 3 slide. Saya akan menghitung 1 slide 1 foto. Akan mulai saya hitung untuk sesi dokumentasi. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, lanjut ke acara selanjutnya ya. Tak terasa, ternyata kita sudah di penghujung acara. Setelah diskusi yang sangat berharga, bermanfaat, dan semoga membawa bekal untuk kita nantinya sebagai penilai-penilai muda, kuliah umum penilaian dan lelang dalam pengelolaan barang milik negara harus kita cukupkan sampai di sini. Untuk menutup acara, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Untuk tadi penanya terbaik, 5 penanya terbaik akan dihubungi oleh panitia untuk nanti deliver reward ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Elsa Firliani pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun pembawaan acara terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Sampai jumpa lagi di kuliah umum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Elsa, terima kasih Bapak Ibu dosen, terima kasih teman-teman mahasiswa, mahasiswi.